Aku sengaja sembunyi di dapur untuk beri surprise suami. Namun yang kutemukan justru suami dan Artku bercumbu mesra di belakangku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, langit di luar jendela pesawat terlihat begitu biru, seolah mencerminkan gelegak sukacita di dalam hatiku. Aku, Dewi, baru saja mendarat dari sebuah seminar singkat di Bandung, dan misiku kali ini bukan sekadar urusan kantor. Di dalam tas kecil berwarna champagne yang tergantung di pundak, terselip sebuah amplop coklat muda. Di dalamnya, 2 kertas tipis yang lebih berharga dari emas bagiku saat ini. Tiket konser, God Bless, yang edisi spesial dan sangat terbatas. Arman, suamiku, sudah mengoceh tentang betapa ia ingin menghadiri konser itu selama berbulan-bulan. Selalu gagal mendapatkan tiket karena terjual habis dalam hitungan menit. Aku mendapatkannya melalui relasi yang cukup rumit, dan jantungku berdegup kencang membayangkan ekspresi wajahnya nanti. Nanti malam, kita makan di luar. Ya, Dew? Aku kira kamu baru pulang malam. Suara Arman di telepon tadi siang terdengar datar, seperti biasa. Namun, aku bisa menangkap sedikit kelelahan di baliknya. Aku membayangkan ia sedang sibuk dengan laporan keuangan kantornya. Iya, Mas, panitianya memberi izin pulang lebih cepat. Tapi mungkin aku agak lambat karena macet. Jangan tunggu makannya, jawabku, berusaha membuat suara terdengar wajar sementara senyum sudah mengembang di wajah. Kebohongan kecil untuk kejutan besar. Rencananya sempurna. Aku akan masuk diam-diam, menyembunyikan diri di balik pintu dapur yang memiliki pemandangan langsung ke ruang keluarga tempat ia biasanya bersantai selepas maghrib. Lalu muncul dengan teriakan, "Surprise!" Siap menyodorkan tiket itu. Mobil taksi yang kunaiki akhirnya berhenti di depan rumah kami yang sederhana namun asri di kawasan Bintaro. Senja mulai merayap, memberi warna jingga pada fasad rumah. Aku membayangkan Arman sedang duduk di sofa, mungkin dengan segelas teh, menonton berita. Dengan hati-hati, aku membuka pintu pagar, lalu pintu utama. Suara klik kunci yang kusam terdengar, tapi tidak ada sambutan. Ruang tamu kosong. TV mati. Hening. Mas Arman, panggilku pelan. Tak ada jawaban. Mungkin ia di kamar atau di belakang. Rencanaku sedikit bergeser. Mungkin lebih baik aku langsung menyembunyikan diri di dapur sekarang, sebelum ia menyadari kedatanganku. Dengan langkah lincah seperti pencuri di rumah sendiri, aku melesat ke arah dapur. Pintu dapur yang terbuat dari kayu jati itu sedikit terbuka, memberiku celah untuk mengintip sekaligus tempat persembunyian yang sempurna. Aku melongokkan kepala sepersekian detik. Ruang keluarga yang terlihat dari celah itu juga kosong. Sempurna. Aku melesak ke balik pintu, bersembunyi di ruang sempit antara pintu dan lemari pendingin. Aroma bawang putih dan kemangi masih tersisa dari masakan siang, aroma yang biasanya menenangkan. Aku menekan tas kecilku ke dada, merasakan bentuk amplop di dalamnya. Detak jantungku keras di telinga sendiri, dipenuhi antisipasi manis. Lalu, terdengar suara. Bukan dari depan, bukan dari ruang keluarga yang kuinginkan. Suara itu datang dari lorong belakang rumah, area yang menuju ke kamar pembantu dan gudang. Suara langkah kaki, diikuti oleh gelak tawa, tawa perempuan, yang ringan, genit, dan sangat akrab. Tawa Suci, asisten rumah tangga kami. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Tawanya itu mengandung getar yang tak biasa, seperti ada gula yang meleleh di dalamnya. Aku membeku. Insting membisikkan sesuatu yang tidak beres. Perlahan, sangat perlahan, aku menggeser badanku, mengintip melalui engsel pintu yang memberikan sudut pandang terbatas ke ujung lorong itu. Dan di sana, dunia yang kukenal, yang kubangun dengan susah payah selama 10 tahun pernikahan, hancur berkeping-keping dalam satu frame diam yang terpatri selamanya di benakku. Mas Arman, suamiku, berdiri membelakangi dinding, tapi wajahnya terlihat jelas. Ekspresinya bukanlah ekspresi bos yang tegas atau suami yang lelah. Itu adalah wajah yang kendur, lembut, penuh nafsu yang tak tersembunyi. Tangannya, tangan yang biasa ia gunakan untuk memegang pundakku dengan bangga di depan umum, sekarang merangkul erat pinggang ramping Suci.
Gaun katun sederhana yang biasa Suci kenakan seperti merekat pada tubuhnya. Dan Suci, wajahnya yang biasanya polos dan selalu tertunduk di hadapanku, sekarang menengadah. Matanya terpejam, bulu mata yang panjang meneduhi pipi yang merona. Bibirnya yang mungil merekah, ditempeli oleh bibir suamiku. Bukan ciuman kakek nenek, bukan ciuman sapaan. Itu adalah ciuman yang dalam, bergerak dengan ritme yang hafal, penuh kelaparan dan kepemilikan. Suci mendesah pelan. Tangannya yang biasanya hanya memegang sapu atau lap piring, sekarang mencengkeram bahu kemeja linen Arman, menariknya lebih dekat. Ada erangan rendah dari Arman, suara yang dulu hanya kudengar di kamar kami, di ruang privat kami. "Kamu, rasa apel?" gumam Arman terengah, memisahkan bibirnya sejenak, namun dahinya masih menempel pada dahinya. "Sampo yang kamu belikan, Mas," jawab Suci dengan suara berbisik serak, diikuti tawa kecil yang genit. "Katanya biar wangi buat kamu." "Gila, kamu bikin aku lupa segalanya," desah Arman sebelum menukik lagi, ciumannya semakin liar, tangannya menjelajah turun. Dingin. Tiba-tiba saja, seluruh udara di dapur ini berubah menjadi nitrogen cair yang menyusup ke setiap poriku. Aku tidak bisa bernapas. Paru-paru terasa dikepung oleh duri-duri es. Kaki dan tanganku mati rasa, membatu di tempatku berdiri. Aku ingin berteriak, ingin menerjang, ingin memecahkan piring-piring di rak, tapi tubuhku mengabaikan setiap perintah dari otak yang sudah panik. Aku hanya bisa menatap, seperti penonton bioskop yang tidak sengaja memutar film horor terburuk dalam hidupnya. Mereka, di lorong yang remang itu, adalah bintang utamanya. Dan aku, sang istri sah, adalah penonton yang tak diundang, tersembunyi di balik pintu dapur dengan tiket konser yang tiba tahun menjadi kertas tak bernilai. Pikiran kosong, lalu dipenuhi oleh banjir bandang memori. "Suci ini rajin sekali, Dewu. Kita perlu apresiasi," kata Arman minggu lalu saat memberi Suci bonus. "Ibu Dewi masaknya enak, tapi bumbu Mas Arman yang selalu habis," canda Suci kepadaku sambil tersipu, yang kusambut dengan tawa. Semua itu, setiap pujian, setiap interaksi singkat yang kukira normal, berubah menjadi adegan-adegan menjijikan yang telah terjadi di belakangku. Mereka akhirnya berpisah, tapi tubuh mereka masih saling menempel. Arman menepuk pantat Suci dengan akrab. "Aku ke ruang depan dulu. Nanti malam, seperti biasa," bisiknya. Suci hanya mengangguk, pipinya merona, sebelum berbalik dan melenggang ke arah kamarnya dengan langkah yang girang. Arman membetulkan kemejanya, menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya berubah. Ekspresi mesra itu lenyap, digantikan oleh topeng kesehariannya yang sedikit lelah. Ia berjalan ke arah ruang keluarga. Aku masih tertancap di balik pintu. Rasa mual yang hebat naik ke kerongkonganku. Tanganku menggenggam tas kecilku begitu kencang hingga kuku-kuku itu menancap di telapak tangan. Amplop berisi tiket konser itu terasa seperti bara api yang membakar kulit. Aku tidak menangis. Tidak juga berteriak. Air mata seperti ikut membeku di balik mata. Yang ada hanyalah rasa hampa yang sangat luas, diikuti oleh satu kesadaran yang tajam dan dingin bagai pisau bedah. Hidupku selama ini adalah kebohongan. Dan semua itu baru saja berakhir di depan mataku, di lorong rumahku sendiri, saat aku bersembunyi untuk sebuah kejutan yang tak pernah akan terjadi. Waktu seakan terperangkap dalam getaran kristal yang retak. Selama mungkin 15 detik, yang terasa seperti satu dekade, aku berdiri membatu di balik pintu dapur, menyaksikan punggung Mas Arman menghilang ke ruang keluarga. Suara debaran jantungku sendiri begitu gaduh di telinga, mengalahkan seluruh suara dunia. Aroma bawang dan kemangi yang tadinya menenangkan, kini terasa menusuk, mengingatkanku pada masakan-masakan Suci yang selalu dipuji Arman. Pujian yang kini mendapatkan konteks baru yang memuakkan. Angin senja yang masuk dari jendela dapur kecil terasa dingin menyentuh kulitku yang merinding. Insting pertamaku adalah keluar. Berteriak. Melemparkan panci atau apa saja yang terdekat ke arah kepala Arman. Membakar rumah ini beserta semua kebohongan di dalamnya. Tapi, sesuatu yang lebih dalam dan lebih dingin merayap naik, meredam ledakan amarah yang hendak meledak itu. Sebuah naluri bertahan hidup yang bahkan tak kukenal sebelumnya. Jika aku konfrontasi sekarang, apa yang akan terjadi? Aku sendirian. Mereka berdua. Arman bisa menyangkal,
Suci bisa pura-pura menangis dan memutarbalikkan fakta. Aku baru pulang, aku lelah, aku emosional. Mereka akan bersekutu dan menjadikanku istri yang paranoid, tidak waras. Tidak. Ini adalah perang. Dan perang membutuhkan strategi, bukan emosi. Perlahan-lahan, napas yang tersangkut di dada mulai kukeluarkan, ditarik kembali. Aku memejamkan mata, memaksakan setiap otot di tubuh yang gemetar ini untuk relaks. Tarik napas. Keluarkan. Kamu adalah Dewi, Head of Marketing. Kamu ahli menebar pesona, menyembunyikan niat, dan membaca situasi. Tanganku, yang masih menggenggam tas kecil berisi amplop pembawa malapetaka itu, beringsut. Dengan gerakan mekanis, aku mengeluarkan tiket-tiket itu. 2 kertas berharga yang sekarang adalah simbol kebodohan dan pengkhianatan. Aku melipatnya dengan rapi, menyimpannya kembali ke dalam amplop, dan memasukkannya ke saku celana panjangku, tersembunyi. Tiket kejutan itu harus menjadi senjataku nanti, bukan miliknya lagi. Aku mendengar suara televisi dinyalakan dari ruang keluarga. Suara presenter berita. Kehidupan normal yang palsu sedang dipentaskan. Aku melihat sekeliling dapur. Segelas air minum di atas meja. Ide muncul, cepat dan dingin. Dengan suara yang sengaja kukeraskan, aku membuka dan menutup lemari es, membiarkan bunyinya klak terdengar. Lalu, aku mengambil segelas air dari dispenser. Tanganku masih sedikit gemetar, tetapi tekadku sudah membatu. Aku meninggalkan persembunyianku, dan dengan langkah yang sengaja dibuat berat dan lelah, aku berjalan menuju ambang pintu dapur. Akhirnya sampai juga. Macetnya bukan main, kataku. Suaraku datar namun cukup lantang untuk didengar. Arman terkejut, mendadak berbalik dari sofa. Wajahnya, yang beberapa menit lalu penuh nafsu, sekarang memakai topik kecemasan yang tersamar. Matanya melirik cepat ke arah lorong belakang, lalu kembali padaku. "Dewu, kamu, kok sudah?" katanya telat. Aku masuk ke ruang keluarga, meletakkan tas kecilku di kursi dengan gerakan lelah. Aku menatapnya, melihat bibirnya yang baru saja terkunci dengan bibir perempuan lain. Melihat kerah kemejanya yang sedikit miring. Aku ingin muntah, tapi senyum tipis justru berhasil kuperas. "Iya, ternyata lancar. Panitiamnya buru-buru." "Aku lelah sekali," jawabku, lalu kuangkat gelas air dan meminumnya, memberiku waktu untuk menenangkan getar di suaraku. "Kamu sudah makan?" Belum. "Aku baru sampai juga tadi," ujarnya, bangkit dari sofa. Ia mendekat, seolah ingin mencium pipiku. Instinku menjerit. Aku pura-pura membungkuk untuk melepas sepatu, menghindari kontak itu. "Suci," panggil Arman, suaranya sedikit tegang. "Ibu Dewi sudah pulang." Beberapa detik kemudian, Suci muncul dari lorong. Wajahnya masih merah, tapi kini lebih karena tampak terburu-buru. Rambutnya yang tadinya mungkin sedikit acak, sudah disisir rapi. Ia menunduk, tidak berani menatapku langsung. "Ibu sudah pulang. Maaf, tadi saya sedang membereskan gudang." Suara itu, suara yang baru saja mendesah mesra di telinga suamiku, sekarang terdengar penuh kepatuhan palsu. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat bukan lagi gadis desa yang polos. Aku melihat seorang aktris. "Iya, nggak apa-apa. Tadi ada bau gosong dari dapur. Apa kamu masak sesuatu?" tanyaku, santai sambil berjalan ke meja makan, mengalihkan topik sekaligus memberi sedikit tekanan. Suci terlihat bingung. "Gosong? Enggak, Bu. Tadi cuma masak sayur bening biasa." "Oh, mungkin saya yang salah cium. Atau mungkin dari tetangga," ucapku sambil duduk. Lalu, dengan nada yang sengaja dibuat ringan dan penuh pujian, aku melanjutkan. "Tapi, masakanmu memang selalu enak, Suci. Bumbunya pas. Mas Arman aja sampai bilang, nasi di rumah ini lebih enak dari nasi restoran bintang 5 karena lauknya." Efek ucapanku langsung terlihat. Arman membeku di dekat sofa, wajahnya pucat seketika. Suci, yang sedang berdiri di ambang lorong, mengangkat wajahnya dengan cepat, matanya melirik panik ke Arman lalu kembali menunduk. Ada ketegangan yang tajam di udara, seperti sebelum petir menyambar. "Ibu baik sekali.
gumam Suci. Suaranya hampir tak terdengar. Enggak, memang benar. Kamu aset berharga di rumah ini. Tukasku menatap Arman. Betul kan, Mas? Kita sangat beruntung punya Suci. Arman tersedak sedikit. Iya, betul, katanya. Suaranya serak. Ia menghampiriku, mencoba mengambil alih. Kamu pasti lapar. Suci, siapkan makan malam untuk ibu. Yang hangat-hangat. Nggak usah repot-repot, sahutku cepat. Aku cuma mau makan buah dan mungkin sedikit sup kalau ada. Aku lelah, mau tidur cepat. Aku tidak kuat membayangkan makan masakan yang dimasak oleh tangan yang baru meraba suamiku. Baik, Bu. Suci berbalik dan nyaris berlari menuju dapur, seolah ingin melepaskan diri dari ruang pengadilan yang kubicara. Aku berdiri. Aku mau mandi dulu, Mas. Bau pesawat. Aku berjalan melewatinya, menghindari sentuhannya. Di kamar mandi, air hangat mengalir di tubuhku. Aku menyandarkan kepala di dinding keramik yang dingin. Air mata yang tertahan sejak di dapur akhirnya meletus. Tapi, tangisku sunyi, tanpa suara, seperti orang tenggelam. Tubuhku berguncang hebat. Rasa sakit, penghinaan, dan kemarahan bercampur jadi satu. Namun, di tengah banjir emosi itu, satu titik pikiranku tetap jernih dan beku. Mereka harus membayar. Bukan dengan teriakan, tapi dengan kehancuran yang setimpal, yang mereka tidak akan lihat datang. Aku keluar dari kamar mandi dengan wajah yang sudah dicuci bersih, ekspresi datar. Arman sudah ada di kamar, memakai piyama. Ia mencoba berbicara, bercerita tentang harinya yang biasa saja. Aku mendengarkan dengan setengah telinga, memberinya respons minimal. Dewu, kamu baik-baik saja? Kamu terlihat jauh, tanyanya. Ada nada was-was di suaranya. Aku menoleh padanya, bertemu matanya. Di kedalaman matanya, aku melihat bayangan rasa bersalah dan ketakutan. Itu menguatkanku. Baik-baik saja, Mas. Cuma capek berat. Seminar itu melelahkan. Besok aku harus ke kantor pagi-pagi. Ada presentasi penting. Aku membalikkan badan, mematikan lampu sisi. Ayo tidur. Sudah larut. Kami berbaring di tempat tidur yang sama, terpisah oleh jurang pengkhianatan yang lebih lebar dari Samudera Pasifik. Aku mendengar napasnya yang tak teratur. Ia mungkin berpikir ia berhasil, bahwa sandiwara kecil di ruang keluarga tadi berjalan mulus. Ia tak tahu bahwa istrinya yang ia kira polos dan penurut itu telah menyaksikan segalanya. Dan malam ini, di balik punggungnya, dalam kegelapan yang pekat, senyum tipis dan tanpa cahaya akhirnya muncul di wajahku. Sandiwara itu telah dimulai. Dan aku, Dewi, akan menjadi sutradara sekaligus bintang utamanya. Mereka hanya akan menjadi pemeran pengganti, menunggu giliran untuk dihancurkan dari panggung mereka sendiri. Dapur yang membisu tadi bukanlah akhir. Ia adalah markas besar tempat rencana pembalasan ini akan disusun. Satu bahan beracun demi satu bahan beracun. Hari-hari setelah hari itu berjalan dengan ritme yang pahit dan artifisial. Rumah kami berubah menjadi panggung teater, di mana setiap pagi dimulai dengan senyuman tipis, sapaan, "Sudah mandi, Mas?" Dan, "Sarapan sudah siap, Bu," yang terasa seperti dialog yang dihafal dari naskah busuk. Aku, Dewi, memainkan peran istri yang lelah namun penuh pengertian dengan sempurna. Arman, dengan ketegangan yang mulai mengendur, kembali ke pola lamanya, hanya kini dengan sentuhan kehati-hatian berlebih yang justru membuatku makin yakin akan pengkhianatannya. Suci, sang aktris pendukung, semakin lihai menunduk dan terlihat sibuk, meski sesekali matanya melirik cepat ke arah Arman saat ia pikir aku tidak melihat. Tapi aku melihat segalanya. Mata yang dulu penuh cinta kini telah berubah menjadi lensa kamera pengawas yang dingin dan tak berkedip. Strategi pertama adalah intelijen. Aku perlu bukti yang tak terbantahkan, bukan sekadar memori traumatis di kepala yang bisa mereka sangkal sebagai imajinasiku yang terlalu lelah. Proyek Smart Home yang menjadi bahan presentasiku di kantor kebetulan sekali menjadi alibi yang sempurna. "Mas, aku mau coba pasang beberapa device kecil buat proyek kantor. Biar kita ikut merasakan dulu, sekalian nambah keamanan rumah," kataku suatu sore,
sambil menyodorkan brosur sensor gerak dan kamera mini berdesain sleek. Arman, yang sedang asyik memeriksa ponselnya, mendongak. Matanya berbinar ringan, bukan karena antusias, tapi lebih karena relief. Ia pikir ini adalah tanda bahwa pikiranku telah beralih ke hal lain, jauh dari kecurigaannya. Wah, keren. Silakan saja, Dewo. Apa perlu aku bantu? Nggak usah, biar aku dan tim teknisnya yang urus. Mereka butuh tempat yang strategis, jawabku sambil tersenyum. Mungkin di sudut ruang keluarga, dekat pintu dapur, dan satu di teras belakang. Buat ngukur efektivitas. Iya, terserah kamu yang ahli. Dan begitulah, 3 hari kemudian, dengan kedok, tim teknis, yang sebenarnya hanya satu orang teknisi langganan kantor yang kupesan secara pribadi, beberapa sensor gerak dipasang. Salah satunya, yang di atas lemari tinggi di sudut ruang keluarga, memiliki lensa kamera mini yang bisa streaming langsung ke ponselku. Yang di teras belakang, menghadap ke pintu kamar suci dan gudang. Aku menyebutnya, proyek mata dewa, di dalam hatiku. Arman dan Suci tak pernah tahu bahwa sudut-sudut rumah mereka yang paling gelap kini memiliki mata yang selalu terjaga. Bersamaan dengan itu, aku mulai menginvasi wilayah digital. Malam-malam, saat Arman berpura-pura tidur nyenyak atau mengaku harus lembur online, aku duduk di ruang kerja rumah dengan laptopku. Password laptop Arman? Aku sudah mengetahuinya sejak lama. Tanggal lahir ibunya yang pernah kucatat. Awalnya aku merasa bersalah mengintip. Namun sekarang rasa bersalah itu telah menguap, diganti oleh tekad baja. Aku membuka histori browsernya yang ternyata telah dihapus bersih. Lalu, aku memeriksa tab yang tersimpan di password manager. Di sana, tersembunyi di balik folder bernama kerja_old, aku menemukan kunci ke dunia lain. Sebuah akun Instagram dengan username Arman Asurya 92. Bukan akun bisnisnya yang terbuka, tapi akun privat dengan follower 15 orang. Jantungku berdebar kencang saat aku membukanya, menggunakan teknik lupa password, dan mengaksesnya melalui emailnya yang juga terbuka di laptop. Dunia yang terbuka membuatku merasa ingin muntah. Foto-foto makanan mewah di restoran yang tak pernah ia ajak aku ke sana. Makan malam sederhana dengan teman diskusi, tulis keterangannya. Yang dalam foto, di samping gelas anggur merah milik Arman, terlihat ujung jari-jari perempuan dengan kuku yang dicat merah muda pucat, persis seperti warna kuku Suci. Tanggal postingannya, 2 minggu yang lalu, saat ia bilang ada meeting dadakan dengan klien. Lalu ada story yang disimpan di Higlix dengan judul My Escape. Foto-foto Suci, dari jauh, sedang tersenyum di taman bunga, di sebuah kafe rooftop, bahkan sekali, dengan pose malu-malu memegang boneka beruang besar. Bidadari kecilku, tulis komentar di salah satu foto itu. Aku mengenali jaket yang dipakai Suci di foto taman. Jaket bomber pria yang hilang dari lemari Arman berbulan-bulan lalu. Ia bilang ketinggalan di game. Chat dari direct message-nya dengan seorang akun bernama Suci Lestari. Akun privat Suci, penuh dengan kata-kata yang membuat mataku perih. Rangkaiannya seperti skrip film murahan. Arman Asurya 92. Aku rindu aroma sampo MU. Kantor jadi terasa seperti penjara. Suci Lestari, shamponya habis. Mas wajah menangis. Yang kemarin harum apel itu. Arman Asurya 92. Besok aku beliin yang baru. Yang lebih mahal. Buat bidadariku. Suci Lestari, jangan, nanti ibu tahu. Arman Asurya 92. Ibu sibuk dengan kantornya. Dia nggak akan tahu. Ini rahasia kita. Setiap kata adalah palu godam yang menghancurkan sisa-sisa ilusi tentang pernikahanku. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanya rasa dingin yang membeku di tulang. Bukti berikutnya datang dari laporan rekening bank bersama. Aku membuka aplikasi bank di ponselku, sesuatu yang jarang kulakukan karena selama ini Arman yang lebih aktif mengurusnya. Aku menyusuri transaksi bulan-bulan terakhir. Banyak pengeluaran yang dikategorikan sebagai entertainment klien, atau perlengkapan kantor, dengan nominal yang mencurigakan. Seperti transaksi Rp1.750.000 di butik pakaian wanita, Belle Maison, 2 bulan lalu. Arman tidak punya klien perempuan yang perlu dibelikan gaun. Atau pembayaran hotel butik, The Kayana,
sebesar Rp2.300.000 untuk 1 malam, di akhir pekan ketika ia mengaku harus company outing ke puncak. Aku screenshot semuanya, mengirimkannya ke email rahasia yang kubuat khusus. Lalu, ada log panggilan di ponsel lamanya yang ia simpan di laci. Aku menyalakannya. Banyak nomor tak dikenal yang dihubungi berulang, sering pada jam-jam malam. Satu nomor paling sering, 0813XXXX292. Dengan gemetar, aku mencoba mencari nomor itu di ponselku yang berisi kontak Suci dari lamaran kerjanya dulu. Cocok, itu nomor Suci yang baru, yang ia katakan, nomor kartu perdana murah, padaku. Malam itu, setelah mengumpulkan semua bukti digital, aku duduk di dapur yang sepi. Ku keluarkan tiket konser God Bless dari saku celanaku. Kertasnya sudah agak lecek. Aku merobeknya perlahan, dari tepi ke tepi, menjadi 4 bagian. Lalu 8. Lalu 16. Potongan-potongan kecil itu kutaruh di atas piring. Aku mengambil korek api, menyalakannya, dan mendekatkan api ke tumpukan kertas itu. Dengan suara gemerisik kecil, api mulai melahap tiket-tiket itu, mengubah harapan dan kejutan menjadi abu hitam. Cahaya api menari-nari di mataku yang kosong. Di balik api itu, seolah aku bisa melihat wajah Arman dan Suci, tertawa mesra di restoran mahal, di kamar hotel, di lorong rumahku. Ini baru pembukaannya, bisikku pada api yang hampir padam, suaraku parau tapi penuh keyakinan. Babak selanjutnya, aku yang akan menulis naskahnya. Dan untuk kalian, tidak akan ada happy ending. Aku menumpahkan abu itu ke tempat sampah, mencampurnya dengan sisa kulit buah. Tak ada jejak. Persis seperti yang akan kulakukan pada kebohongan mereka. Perlahan, sistematis, dan tanpa ampun. Puzzle pengkhianatan itu sudah terkumpul. Sekarang, waktunya menyusun puzzle balas dendam. Dan aku tahu, kepingan pertama harus membuat mereka merasa aman dulu, sebelum lantai di bawah kaki mereka kurenggut sepenuhnya. 5 hari pasca pembakaran tiket, hidup dalam gelembung kepalsuan yang kumulai itu mulai terasa mengasingkan. Aku harus selalu waspada, menahan setiap kedipan mata yang bisa mengungkapkan kebencian, menertawakan lelucon Arman yang tumpul, bahkan tersenyum ramah pada Suci saat ia menyodorkan teh hangat. Beban itu terasa lebih berat dari proyek manapun di kantor. Aku butuh tempat mencurahkan, seonggok realitas di tengah lautan sandiwara. Namun, curhat pada teman perempuan terasa terlalu riskan. Gosip memiliki sayap yang terlalu cepat. Jawabannya datang dari arah yang tak pernah terduga. Satrio. Ia adalah adik satu-satunya Arman, terpaut 5 tahun lebih muda. Selama ini, hubunganku dengannya cukup baik, meski tak terlalu dekat. Ia selalu terlihat lebih kalem, lebih banyak mengamati dibandingkan kakaknya yang blak-blakan dan sedikit arogan. Satrio seringkali mengkritik halus cara Arman memperlakukanku yang ia anggap terlalu menggurui. Komentar yang selalu kuelakkan dengan, "Ah, memang begitu cara dia sayang." Minggu siang itu, Arman, terpaksa, pergi ke kantor untuk menyelesaikan krisis proyek, yang dari log chatnya dengan Suci, sebenarnya adalah janji mereka untuk ketemu di sebuah apartemen harian. Aku duduk sendiri di teras belakang, pura-pura membaca novel, padahal mataku tak bergerak dari halaman yang sama selama setengah jam. Bel pintu berbunyi. Aku mengangkat pandang. Dari jendela, kulihat Satrio melambai, membawa sekantung mangga harum manis. "Kak Dewi ada?" tanyanya. "Mas Satrio, masuk," panggilku, berusaha menyembunyikan kelegaan karena ada manusia lain yang bisa mengusir kesunyian palsu ini. Ia masuk, meletakkan mangga di meja dapur. "Ini dari kebun teman. Manis banget. Arman gak di rumah." "Ke kantor, ada urusan mendadak," jawabku, berusaha terdengar biasa. "Lagi-lagi mendadak," gumam Satrio hampir tak terdengar. Lalu ia menatapku lebih seksama. "Kak Dewi, kamu baik-baik saja? Wajahmu kelihatan capek banget." Sapaan biasa itu, ditambah dengan nada genuinnya, hampir saja meruntuhkan pertahananku. Aku tersedak sedikit. "Iya, seminar kemarin exhausting banget. Belum lagi kerjaan numpuk." "Bukan cuma capek kerja," ujar Satrio, duduk di kursi di seberangku. Suaranya rendah, serius. "Aku perhatikan beberapa minggu terakhir. Kamu seperti ada di dalam kaca." Tersenyum.
tapi matamu kosong. Arman juga aneh. Sibuk tapi tidak jelas, dan selalu defensif kalau ditanya. Jantungku berdegup kencang. Apakah dia tahu sesuatu? Atau hanya mengamati seperti biasa? Aku harus berhati-hati. Masa? Kita biasa-biasa aja kok. Mungkin lagi banyak tekanan aja. Kak Dewi, potong Satrio, menatapku langsung. Aku bukan orang yang suka ikut campur. Tapi kamu seperti kakak sendiri buat aku. Dan ada sesuatu yang tidak beres dengan kakakku. Aku gak mau kamu jadi korban. Kalimat terakhirnya seperti pukulan telak. Korban? Tanyaku, mencoba tertawa kecil. Apa maksudmu? Satrio menarik napas dalam. Aku gak punya bukti konkret. Tapi aku pernah, tidak sengaja melihat dia di Plaza Senayan, sebulan yang lalu. Dia bilang meeting di Sudirman. Dan dia tidak sendiri. Udara di teras seketika menjadi pekat. Dengan siapa? Tanyaku, suaraku datar. Dengan cewek. Muda. Bukan kolega kantor. Mereka jalan agak berjauhan. Tapi, ada sesuatu di cara mereka saling memandang. Aku coba telepon dia, dan dia tidak mengangkat. Lalu aku lihat dia buru-buru masuk ke lift parkir dengan cewek itu. Satrio menghela napas. Aku mau konfrontasi, tapi tidak berani. Aku takut malah bikin keadaan makin runyam buat kamu. Di dalam hatiku, perang antara keinginan untuk terbuka dan kebutuhan untuk berhati-hati berkecamuk hebat. Tapi, wajah Satrio tulus. Dan dia adalah satu-satunya orang dalam keluarga Arman yang pernah secara halus menunjukkan ketidaksetujuannya pada sikap kakaknya. Apa cewek itu berambut panjang, tinggi sekitar 160, pakai jilbab motif bunga kecil kalau lagi kerja? Tanyaku perlahan, menguji. Mata Satrio membesar. Ya, iya, persis. Kamu tahu. Aku mengangguk pelan, menundukkan kepala. Pertahananku retak. Sebuah isakan keras terlepas dari dadaku, mengejutkan diriku sendiri. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Dia asisten rumah tangga kami, Satrio. Suci. Suara Satrio terdengar seperti mendesis. Astaga. Suci? Yang selalu kelihatan pendiam dan malu-malu itu. Itu sandiwara, bisikku, suaraku parau. Aku melihat mereka. Di rumah ini. Seminggu yang lalu. Aku tidak sanggup menceritakan detailnya. Rasa malu itu terlalu besar. Satrio terdiam lama. Aku bisa mendengar emosi bergolak dalam diamnya. Kemarahan, rasa jijik, dan mungkin juga rasa bersalah karena tidak segera berbicara. Apa yang akan kamu lakukan, Kak? Tanyanya akhirnya. Suaranya tenang namun penuh kekuatan. Aku tidak tahu, jawabku jujur. Aku masih mengumpulkan segala sesuatu. Bukti. Aku mengangguk. Dia menarik kursinya mendekat. Dengarkan, Kak. Apapun yang kamu rencanakan, kamu tidak bisa melakukannya sendirian. Mereka berdua. Arman, aku kenal dia. Dia licik kalau sudah terpojok. Dan cewek itu, kalau sudah berani main api di rumah sendiri, pasti juga punya siasat. Kenapa kamu mau membantuku? Tanyaku, mencari kepastian. Dia kan kakakmu sendiri. Karena yang dia lakukan itu salah. Titik. Jawab Satrio tegas. Dan karena ibuku, juga pernah mengalami hal serupa dulu dengan ayah. Aku melihat betapa sakitnya. Aku tidak mau sejarah terulang, dan aku tidak mau keluarga kita hancur karena kesalahan satu orang yang egois. Matanya berbinar. Aku di sini membela yang benar, bukan membela darah. Kata-katanya seperti oase di gurun pengkhianatan. Untuk pertama kalinya sejak hari itu, aku merasa tidak sendirian. Aku sudah pasang beberapa alat untuk merekam aktivitas. Aku mengaku pelan. Bagus. Tapi mereka mungkin masih berhati-hati di dalam rumah. Aku bisa membantumu dari luar. Aku bisa mengikuti Arman, mencatat kemana dia pergi, siapa yang dia temui. Aku punya teman yang kerja di pusat data seluler, bisa membantu melacak lokasi ponsel kalau memang diperlukan. Dengan batas etis, tentu saja. Untuk bukti. Rencana itu mulai terbentuk. Aku butuh tahu pola mereka.
Di mana mereka biasa ketemu di luar? Apakah Suci punya tempat lain? Apa ada transaksi mencurigakan lainnya? Serahkan bagian field research padaku, ujar Satrio. Kamu fokus amankan bukti di dalam rumah dan siapkan langkah hukum. Ibu juga harus pelan-pelan kita siapkan. Ibu pasti akan hancur mendengarnya, tapi dia akan berpihak padamu. Aku janji. Dia sangat menyayangimu. Percakapan kami berlanjut hingga senja, dengan suara berbisik-bisik, sambil sesekali berpura-pura tertawa kalau Suci muncul. Kami menyusun kode komunikasi sederhana via aplikasi pesan yang aman. Satrio akan menjadi S, aku tetap D. Kata mangga untuk menandakan ada perkembangan. Angin untuk situasi aman. Badai untuk keadaan darurat. Saat Satrio hendak pergi, ia menepuk pundakku dengan lembut. Kak Dewi, kamu kuat. Jangan biarkan mereka menganggap kamu lemah. Air mata yang tadi, simpan untuk nanti. Sekarang, kita harus berpikir jernih. Terima kasih, Satrio. Ini sangat berarti. Kita akan menyelesaikan ini, katanya, meyakinkan. Dan mereka akan mendapat pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupa. Setelah Satrio pergi, rumah terasa berbeda. Bukan lagi penjara yang sepi. Sekarang, ia adalah markas besar, dan aku memiliki satu pasukan. Malam itu, saat Arman pulang dengan bau parfum murah yang samar, bukan parfum kantornya yang mahal, dan dengan cerita lembur yang dibuat-buat, aku bisa menyambutnya dengan senyuman yang sedikit lebih mudah. Karena kini, senyum itu bukan hanya topeng. Itu adalah senjata, dan di baliknya, ada sekutu yang mulai bergerak dalam bayangan. Aku membuka aplikasi kamera rahasia di ponselku. Tampak Arman masuk ke ruang keluarga, lalu segera mengirim pesan singkat. Aku tidak perlu melihat isinya. Aku sudah punya seseorang yang mungkin bisa melacak kemana pesan itu pergi. Untuk pertama kalinya, aku merasa memegang kendali. Roda pembalasan mulai berputar, dan kini, aku tidak mengayuhnya sendirian. Strategi aku dan Satrio berjalan dalam dua jalur paralel. Sementara Satrio dengan caranya yang kalem mulai mengikuti pola pergerakan Arman dari jauh, aku fokus pada perang psikologis di dalam rumah. Kami sepakat, sebelum melancarkan serangan hukum besar-besaran, kami harus mengikis dulu rasa aman mereka, memecah persekutuan mereka, dan yang paling penting, melibatkan keluarga besar. Karena dalam pertempuran seperti ini, opini dan dukungan keluarga adalah medan perang yang krusial. Kesempatan itu datang dalam bentuk undangan arisan bulanan ibu-ibu di rumah mertuaku, Bu Laksmi. Acara yang biasanya ku benci karena penuh dengan gosip dan penampilan ini, kini menjadi panggung strategis yang sempurna. Arman, yang merasa telah berhasil menenangkanku dengan berbagai alibi, bahkan mendorongku untuk pergi. Ibu pasti senang kalau kamu datang. Kamu kan jarang lateli, katanya suatu pagi, sambil menyuap nasi goreng buatan Suci. Aku memang harus ketemu ibu, jawabku sambil tersenyum manis. Ada beberapa hal yang mau kubicarakan. Ucapan itu kusampaikan dengan nada biasa, tapi mata Arman berkedip cepat. Ada sedikit kecemasan yang terpantul. Bahas apa? Tanyanya, berusaha santai. Oh, soal renovasi kamar mandi kecil dan prestasi art kita yang luar biasa, jawabku, lalu menyeruput kopiku. Suci ini memang makin hari makin hebat. Arman tersedak sedikit. Ah, iya. Tapi gak usah dibesar-besarkan di depan ibulah. Nanti malah dikira kita pamer. Loh, masa memuji kebaikan orang lain dilarang? Ibu pasti senang dengar kita punya asisten yang baik, balasku, lalu beranjak dari meja sebelum dia bisa membantah. Rumah Bu Laksmi di Pondok Indah dipenuhi oleh gemericik air mancur dan suara riuh rendah 10 ibu-ibu. Semuanya istri dari rekan bisnis mendiang ayah Arman atau kerabat dekat. Aroma kopi tubruk dan kue-kue tradisional menyeruak. Aku datang dengan membawa lontong sayur buatanku sendiri. Sebuah sentimen yang langsung disambut hangat oleh Bu Laksmi. Wah, Dewi datang. Bawa masakan favorit ibu lagi, sambutnya, memelukku. Aku membalas pelukannya, merasakan kehangatan tulus yang selama ini kuhargai. Arisan berjalan seperti biasa. Gosip-gosip ringan tentang anak-anak, investasi, dan liburan. Aku ikut tersenyum, tertawa pada saat yang tepat,
Namun pikiranku berputar cepat mencari celah. Aku menunggu momen ketika obrolan mulai melenceng ke topik rumah tangga dan pembantu, topik yang selalu panas dalam arisan ibu-ibu. Kesempatan itu datang ketika Ibu Wati, tetangga Bu Laksmi, mengeluh tentang asistennya yang baru kabur membawa perhiasan. Sekarang cari art yang jujur dan setia itu susah sekali, Bu. Harus super ketat seleksinya. Beberapa ibu lain mengangguk kompak. Bu Laksmi menghela napas. Betul sekali. Dulu waktu saya masih aktif, art saya ada yang sampai 15 tahun kerja di rumah. Aku menarik napas dalam-dalam. Saatnya. Dengar-dengar art Ibu Wati kabur, saya jadi bersyukur. Aku mulai, dengan suara yang cukup jelas untuk didengar semua orang namun tetap lembut. Semua mata tertuju padaku. Arman, yang duduk di ruang tamu bersama para suami, sepertinya juga mendengarkan karena wajahnya sedikit menengok. Syukurnya gimana, Di? Tanya Bu Laksmi penasaran. Kami di rumah sangat beruntung punya Suci, ujarku, sambil tersenyum manis. Dia bukan cuma rajin dan jujur, tapi juga punya perhatian yang luar biasa. Sampai-sampai Mas Arman sering bilang, aku sengaja jeda, membuat suasana hening sejenak. Suci itu seperti malaikat penolong di rumah kita. Bisa masak, bersih-bersih, bahkan ingat jadwal meeting Arman. Kadang saya aja yang lupa, Suci yang ngingetin. Ucapan itu menggantung di udara. Beberapa ibu tersenyum mengangguk. Tapi Bu Laksmi, yang selama ini sangat mengenal karakter putranya, mengerutkan kening halus. Arman bukan tipe yang mudah memuji, apalagi memuji asisten rumah tangga dengan kalimat hiperbolis seperti itu. Iya, ya? Arman bilang begitu? Tanya Bu Laksmi, nada bertanyanya halus namun menusuk. Oh iya, Bu, balasku dengan santai, sambil menyuap sepotong kue. Bahkan kemarin, Arman sampai bilang, nasinya Suci lebih enak dari nasi restoran bintang 5 karena lauknya. Saya sih seneng aja, berarti saya gak perlu repot masak. Tapi jadinya saya makin merasa beruntung punya Suci. Ruang keluarga menjadi hening. Ibu-ibu saling pandang. Ada sesuatu yang tidak biasa dari pujian seorang suami terhadap art muda yang tinggal serumah. Itu adalah narasi yang berbahaya, dan naluri mereka sebagai perempuan yang berpengalaman langsung menangkapnya. Arman, yang dari kejauhan, wajahnya mulai memucat. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan mendekat, berusaha mengambil alih. Dewi, jangan lebay. Saya cuma bilang masakannya enak aja kok, katanya, berusaha tertawa ringan namun terdengar kaku. Tapi kamu kan juga yang bilang Suci itu perhatian banget sampai kamu merasa terbantu sekali. Tukasku, menatapnya langsung, masih dengan senyum itu. Kata-kata itu kuambil dari chat mereka yang kubaca, disisipkan dengan sempurna. Aku jadi ingat, waktu kamu meeting di luar kota lalu, kamu telepon aku cuma buat nanyain apakah Suci sudah balik dari pasar. Kan lucu. Sekarang, bukan hanya Bu Laksmi yang terdiam. Beberapa ibu lainnya sudah menghentikan aktivitas ngopinya. Mereka menatap Arman, lalu padaku, lalu kembali ke Arman. Suasana berubah jadi sangat canggung, penuh dengan pertanyaan yang tak terucap. Arman terlihat seperti ikan yang kehabisan air. Ya elah, itu kan karena kamu lagi sibuk, jadi aku tanya Suci aja, biar gak ganggu kamu. Wah, Mas Arman sekarang jadi perhatian banget sama kenyamanan rumah ya, seloroh Ibu Wati, namun nada suaranya terdengar sarkastik. Bu Laksmi kini menatap putranya dengan tatapan yang berbeda. Tatapan pengamatan, penuh kecurigaan. Arman, kamu jadi dekat sekali dengan artnya Dewi. Tidak juga, Bu. Cuma biasa aja, profesional. Bantah Arman, keringat mulai membasahi pelipisnya. Dewi lagi seneng aja memuji Suci. Emangnya ada masalah? Masalah? Gak ada, Mas, sahutku cepat, menutup percakapan dengan manis sebelum ia bisa makin terpojok. Aku cuma lagi bersyukur aja. Di antara kita yang susah cari art bagus, kita dapat Suci. Kita harus jaga baik-baik, ya. Lalu aku beralih ke Bu Laksmi, mengalihkan topik dengan lancar. Ibu, lontongnya gimana? Bumbunya udah pas belum? Bu Laksmi menjawab dengan pujian. Namun matanya masih tertancap pada Arman, penuh pertanyaan. Sisa arisan berjalan dengan sedikit ganjalan. Arman lebih banyak diam, wajahnya pucat.
Ia mencoba menangkap pandanganku beberapa kali, tetapi aku selalu sibuk mengobrol dengan ibu-ibu lainnya, seolah tak menyadari kecemasannya. Dalam perjalanan pulang, di dalam mobil, ia meledak. "Apa maksudmu tadi, Dewu? Kenapa kamu bicara seperti itu di depan ibu dan semua orang?" Suaranya tinggi, penuh kemarahan yang tertahan. "Aku cuma memuji Suci, seperti yang selalu kamu lakukan," jawabku tenang, menatap jalan di depan. "Ada masalah?" Itu kedengarannya aneh. "Kamu membuat orang lain berpikir yang bukan-bukan." "Berpikir apa, Mas?" tanyaku, memutar wajahku padanya. "Bahwa kita punya art yang baik? Atau ada hal lain yang bisa mereka pikirkan?" Arman tercekat. Ia melihat mataku yang dingin, dan untuk pertama kalinya, mungkin ia melihat sedikit bayangan dari kebenaran yang ku tahu. Rasa takutnya mengalahkan amarahnya. Tidak ada. Tapi lain kali, hal-hal seperti itu cukup kita bicarakan berdua saja. Jangan di depan umum. "Baik, Mas. Maafkan kalau aku membuatmu tidak nyaman," ucapku, kembali menatap depan. Tapi di dalam hati, sebuah senyum tipis merekah. Pukulan pertama telah mendarat. Malam itu, ponselku bergetar. Pesan dari Satrio. "Mangga." Ibu telepon aku, tanya apa benar Arman terlalu dekat dengan Suci. Dia khawatir. Angin mulai berubah arah. Aku membalas, "Bagus. Biarkan angin itu berhembus pelan sebelum badai datang." Dan dari aplikasi kamera rahasia di ruang keluarga, aku melihat Arman duduk sendirian lama setelah aku tidur. Wajahnya tampak gelisah. Ia memandangi ponselnya, tapi tidak berani menelepon Suci. Rantai kepercayaan buta antara mereka mulai mendapat tekanan pertama. Dan Bu Laksmi, sang matriarch yang dihormati, kini mulai mempertanyakan integritas putra kesayangannya. Bom psikologis pertama telah meledak, dan retakannya mulai terlihat jelas di dinding fondasi kebohongan mereka. Aku mengambil segelas air, meneguknya perlahan. Rasanya tawar, tapi kemenangan kecil ini terasa lebih manis dari anggur paling mahal sekalipun. Ini baru permulaan. 7 hari pasca arisan yang membuat Arman tak tenang itu, ketegangan di rumah mulai menemukan bentuknya yang baru. Arman menjadi lebih pendiam, lebih sering mengunci diri di ruang kerja, dan terlihat sering melirik ponsel dengan cemas. Namun, di balik ketegaranku, aku merasakan gelagat lain. Suci, si malaikat penolong, mulai menunjukkan sisi yang berbeda. Senyum sopannya seringkali mengeras menjadi ekspresi masam, terutama saat menyajikan makanan untukku. Ada pandangan singkat yang berani, hampir menantang, yang melesat dari balik kelopak matanya yang selalu tertunduk. Satrio, dari pengamatannya, melaporkan bahwa pertemuan Arman dan Suci di luar rumah menjadi lebih sporadis, namun intens. Mereka tampaknya lebih berhati-hati, beralih ke tempat-tempat yang lebih tersembunyi. Bahkan sekali Satrio melihat mereka bertemu di sebuah POD karaoke murah di kawasan Condet, jauh dari lingkaran pergaulan mereka. "Mereka seperti sedang bernegosiasi, Kak," bisik Satrio lewat telepon diam-diam suatu siang saat aku sedang belanja di supermarket. Dari bahasa tubuh, Arman terlihat defensif. Suci lebih agresif. "Negosiasi tentang apa?" tanyaku, sambil pura-pura memeriksa tanggal kadaluarsa sekaleng sarden. "Aku belum tahu. Tapi kemarin aku lihat Suci keluar dari apotek di daerah itu. Bukan apotek besar, apotek kecil." Benang merah mulai terbentuk. Perubahan sikap Suci, kunjungan ke apotek, ditambah dengan kenyataan bahwa menstruasiku yang teratur minggu ini tidak kulihat ada pembalut wanita di tempat sampah kamar mandinya. Hal kecil yang mulai kuperhatikan. Sebuah dugaan mengerikan merayap di pikiranku. Dugaan itu berubah menjadi keyakinan 3 hari kemudian, pada sebuah Jumat pagi. Arman sudah berangkat kantor lebih awal dengan wajah muram. Aku sengaja berpura-pura sakit kepala dan mengambil cuti, mengatakan akan tidur seharian di kamar. Namun, begitu Suci selesai membereskan dapur pagi dan mulai menyapu teras, aku bergerak. Aku masuk ke kamarnya dengan hati-hati. Kamar yang selalu ia tutup rapat. Sebuah ruangan kecil yang rapi, namun ada sesuatu yang berbeda. Di atas mejanya yang sederhana, terselip sebuah buku catatan kecil berwarna merah muda dengan gembolan gembok murah.
Aku tidak perlu membukanya. Di sebelahnya, ada struk belanja yang terlipat rapi. Dengan hati berdebar, kubuka struk itu. Apotek Sehat Sentosa. Test pack kehamilan merek SureCheck 2 PCS. Vitamin B6, B12. Folamil Genio. Asam folat. Tanggal 2 hari yang lalu. Dunia berputar. Meski sudah mempersiapkan diri, pukulan ini tetap terasa fisik. Ia tidak hanya merebut suamiku, ia sekarang berusaha mengikatnya dengan cara paling permanen, seorang anak. Nafasku tersengal. Kemarahan yang murni, liar, hampir saja membuatku mengambil catatan itu dan menghadapinya langsung. Tapi, ingatan pada rencanaku yang lebih besar meredamnya. Aku mengambil foto struk itu dengan detail, lalu meletakkannya kembali persis di posisinya. Aku keluar dari kamarnya, kembali ke kamarku, dan menutup pintu. Tubuhku gemetar. Butuh waktu 1 jam untuk menenangkan diri sebelum akhirnya aku bisa berpikir jernih. Ini adalah senjata makan tuan bagi Suci, atau justru senjata pamungkas baginya? Tergantung bagaimana ia memainkannya. Jawabannya datang lebih cepat dari yang kuduga. Malam itu, Arman pulang dengan wajah seperti orang yang baru digiring ke tiang gantungan. Ia langsung masuk ke ruang kerja, menutup pintu. Aku mendengar suara berbisik-bisik marah di balik pintu. Ia sedang menelepon. Aku mengaktifkan aplikasi perekam suara yang kusembunyikan di balik buku di rak dekat pintunya. Suara Suci terdengar lantang dan jelas dari ponselnya, tanpa perlu speaker. Suara Suci, dari rekaman. Aku sudah tes 2 kali, Mas. Dua-duanya positif. Garisnya jelas. Aku telat hampir sebulan. Arman, berbisik kasar. Kamu yakin itu anakku? Kamu bisa saja. Suci, suara mendesis, penuh amarah, jangan lancang. Mas Arman, siapa lagi? Kamu satu-satunya yang tidur sama aku. Atau kamu mau bilang aku perempuan murahan? Arman, lembut. Suci, Dewi bisa dengar. Suci, aku tidak peduli lagi. Aku mau kamu bertanggung jawab. Aku mau dinikahi. Aku tidak mau anakku jadi anak haram. Hidup dikucilkan seperti aku dulu. Suaranya pecah, terdengar seperti tangis yang dipaksakan. Kamu janji akan jagain aku. Janji akan kasih aku hidup yang layak. Sekarang saatnya buktiin. Arman, terdengar panik. Tidak bisa sekarang. Situasinya rumit. Dewi, Ibu, semuanya sedang tidak stabil. Suci, dingin. Kalau kamu tidak ngomong sama istrimu, aku yang akan bicara. Aku akan datang ke rumah itu. Aku akan teriakkan di depan dia dan ibumu bahwa aku mengandung cucunya. Atau, jeda dramatis. Kamu urus semuanya dengan cepat. Aku mau nikah sederhana saja tidak apa. Tapi harus sah. Dan aku mau rumah kecil, yang atas nama aku. Itu hak anak kita. Diam panjang. Aku bisa membayangkan Arman mencucurkan keringat dingin. Arman, lemah, beri aku waktu. 2 minggu. Suci, 1 minggu. Habis hari Minggu depan, kalau tidak ada kepastian, aku akan datang ke rumah. Pilih, Mas. Gengsimu di keluarga itu, atau masa depan anakmu. Sambungan terputus. Beberapa menit kemudian, pintu ruang kerja terbuka. Arman keluar, wajahnya abu-abu, seperti mayat hidup. Ia melihatku sedang duduk tenang di sofa, membaca majalah. Dewu, kamu dengar sesuatu? Tanyanya, suaranya serak. Aku mengangkat wajah, memberi ekspresi polos. Dengar apa, Mas? Ada apa? Wajahmu pucat sekali. Tidak ada. Cuma, tekanan kerja, gumamnya, lalu berjalan seperti zombie ke kamar mandi. Aku tetap duduk, membalik halaman majalah. Di dalam, hatiku bergolak. Ambisi Suci ternyata jauh lebih besar dan lebih berbahaya dari yang kuduga. Ia tidak puas hanya menjadi simpanan. Ia ingin menggantikanku. Ia menggunakan anak di kandungannya sebagai senjata pemeras yang sempurna. Namun, dalam kebodohannya, ia justru memberitahu rencananya. Ia memberi waktu 1 minggu. Itu lebih dari cukup. Malam itu, setelah yakin Arman tertidur gelisah,
Aku mengirim pesan rahasia ke Satrio. Badai besar akan datang minggu depan. Suci hamil. Dia memberi ultimatum 7 hari pada Arman untuk menikahinya atau akan berteriak ke keluarga. Kita harus bergerak lebih cepat. Balasan Satrio datang seketika. Astaga, dia gila. Tapi ini juga kelemahannya. Aku akan perketat pengawasan. Dia akan butuh uang untuk rumah kecil. Itu akan ada transaksi besar. Ibu juga harus kita siapkan sepenuhnya sebelum ultimatum itu jatuh. Aku setuju. Rencana yang awalnya bertahap harus dipercepat. Tapi ada kepuasan lain yang lebih dalam. Aku menyaksikan bagaimana dua sekutu yang didasari nafsu dan kepentingan ini mulai saling mencakar. Arman, yang mengira bisa bermain api dengan gadis polos, kini diteror oleh api yang ia nyalakan sendiri. Suci, yang mengira bisa memanfaatkan kehamilannya sebagai tiket masuk ke kehidupan mewah, tidak menyadari bahwa ia sedang menggali kuburannya sendiri. Keduanya terjebak dalam jaring mereka sendiri. Dan aku, yang dulu hanya diam di balik pintu dapur, kini memegang semua benang. Aku akan biarkan mereka berduka dan saling menjerat lebih dalam dulu. Minggu depan, saat Suci datang dengan ancamannya, ia tidak akan menemukan seorang istri yang lemah dan tertipu. Ia akan menemukan seorang perempuan yang telah menyiapkan segala senjata. Dengan seluruh keluarga besar sudah berada di pihakku. Mereka berpikir mereka sedang bermain catur. Mereka tidak tahu, mereka sudah terjebak dalam kotak catur itu. Dan aku akan segera mengucapkan, skakmat. Nafsu dan ambisi buta mereka adalah karma terbesar untuk diri mereka sendiri. Dan aku akan menjadi penjaga waktu yang memastikan karma itu tiba tepat pada waktunya. Sementara kekacauan di rumah mencapai titik didihnya dengan ultimatum kehamilan Suci, alam semesta sepertinya mulai menyelaraskan getarannya dengan rencanaku. Karma tidak hanya datang dari satu arah. Ia menyelinap masuk melalui celah-celah lain dari kehidupan Arman yang sudah rapuh, dunia kerjanya. Selama ini, Arman selalu membanggakan posisinya sebagai Senior Finance Manager di PT Bina Karsa, sebuah perusahaan kontraktor menengah yang cukup terkenal. Gajinya besar, bonusnya gemuk, dan ia sering menggunakan jabatan itu sebagai tameng untuk segala meeting mendadak dan lembur tak terduga. Aku bahkan pernah mendengar dia, dalam sebuah obrolan dengan temannya, merendahkanku dengan halus. Dewi sih cuma head of marketing di perusahaan komoditas, penghasilannya ya standar lah. Tapi aku yang jadi tulang punggung utama di sini. Ironisnya, tulang punggung utama itu ternyata sedang menggerogoti tulang perusahaan. Semuanya berawal dari telepon mendesak yang masuk ke ponsel rumah pada Rabu pagi, 2 hari setelah aku mengetahui kehamilan Suci. Arman sudah pergi dengan wajah muram sejak subuh, mengaku ada audit dadakan. Aku yang mengangkat telepon. Halo, dengan Mas Arman, please. Suara perempuan di seberang sana terdengar resmi dan terburu-buru. Maaf, beliau sudah berangkat ke kantor. Ini siapa ya? Ini Devina dari internal audit PT Bina Karsa. Sangat penting dan mendesak. Bisa minta kontak pribadi beliau yang aktif? Nomor yang kami catat tidak diangkat. Ada masalah apa, Bu? Tanyaku, berusaha terdengar khawatir. Maaf, ini internal perusahaan. Tolong beritahu beliau untuk segera menghubungi Pak Bambang, Head of Internal Audit. Hari ini juga. Telepon ditutup dengan tergesa. Hatiku berdebar, tapi bukan karena khawatir. Ini pertanda. Segera, aku membuka laptop dan masuk ke email rahasia yang kugunakan untuk komunikasi dengan Satrio. Kami sudah punya satu kontak lagi, Randy, mantan rekan kerja Arman yang pernah dicurangi olehnya dalam pembagian bonus proyek setahun lalu. Randy yang kini bekerja di divisi berbeda, masih menyimpan dendam. Satriolah yang menghubunginya, dan dengan semangat membara, Randy setuju untuk menjadi mata di dalam kantor. Email dari Randy sudah menunggu. Kak Dewi, keadaan di kantor kacau. Proyek jalan tol, Jagorawi 2, yang ditangani Arman terbongkar ada selisih dana besar di pos material. Audit internal menemukan dokumen pengadaan fiktif. Nilainya miliaran. Yang dicurigai adalah Arman dan bos kecilnya di proyek. Bosnya sudah diambil untuk diperiksa. Semua komputer divisi mereka disita. Arman sedang dipanggil ke ruang direksi.
Wajahnya pas aku lihat lewat, putih seperti kertas. Ini gede. Jari-jariku gemetar mengetik balasan. Terima kasih, Rent. Tolong teruskan info. Apakah ada kemungkinan ini berhubungan dengan masalah pribadinya? Pengeluaran besar di luar. Balasannya cepat. Sangat mungkin. Gosipnya, dia lagi punya hobi baru yang mahal. Teman-teman di kantor sudah pada lihat dia sering dengan cewek muda bukan istrinya. Ditambah gaya hidup mendadak tinggi. Audit jadi curiga. Jadi, begitulah. Uang yang seharusnya untuk proyek, dialirkan untuk membiayai kehidupan kedua dengan Suci, restoran mewah, apartemen harian, belanja butik, dan sekarang, tuntutan, rumah kecil. Karma bekerja dengan cepat dan elegan. Ia tidak menunggu rencanaku matang. Ia datang sendiri, menyapu kaki sandaran Arman yang sudah keropos. Sore itu, Arman pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi seperti tanah liat yang lembam. Matanya kosong. Ia melemparkan tas kerjanya ke sofa, lalu tubuhnya terjungkal di sampingnya, tangan menutupi wajah. Mas? Panggilku, mendekat dengan ekspresi penuh perhatian. Kenapa? Kamu sakit? Bukan sakit, gumamnya dari balik tangannya. Suaranya parau. Aku mungkin akan dipecat. Dipecat? Teriakku, pura-pura terkejut. Kenapa? Apa yang terjadi? Proyek, ada masalah. Mereka menuduh aku korupsi. Katanya, sulit. Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku melihat ketakutan yang tulus, keputusasaan yang nyata. Ini salah paham, Dewu. Aku cuma mengikuti perintah atasan. Tapi uangnya, Mas? Apakah ada uang yang mengalir ke rekeningmu? Atau untuk hal-hal lain? Tanyaku, menusuk halus. Ia menggeleng keras, tapi matanya menghindar. Tidak, tentu tidak. Aku profesional. Tapi nada membelanya lemah. Ini cuma masalah administratif. Tapi, direksi marah. Reputasi kantor taruhannya. Mereka butuh kambing hitam. Oh, Mas, aku duduk di sebelahnya, memberinya ilusi dukungan. Pasti akan ada jalan keluarnya. Kamu kan punya track record bagus. Tidak sekarang, bisiknya putus asa. Tidak dalam kondisi seperti ini. Matanya melirik ke arah lorong belakang, di mana Suci sedang sibuk di dapur. Suci tampaknya mendengar keributan, karena ia muncul di ambang pintu, wajah penuh tanya. Arman segera mengalihkan pandangan, panik. Suci, tolong buatkan mas teh hangat. Perintahku, suara lembut namun penuh otoritas. Dia tidak enak badan. Suci mengangguk patuh, tapi matanya menancap pada Arman, seolah bertanya. Arman tidak berani menatapnya kembali. Setelah Suci pergi, Arman menarik napas dalam. Dewu, jika saja ada sesuatu yang terjadi. Jika aku kehilangan pekerjaan, kita akan baik-baik saja. Mas, potongku, masih dengan suara menenangkan. Kita punya tabungan. Aku juga masih bekerja. Yang penting kejujuran dan keluarga kita utuh. Kata-kata, keluarga kita utuh, kusampaikan dengan tekanan halus. Wajahnya menyeringai seperti kesakitan. Rasa bersalah dan ketakutan bertempur di raut mukanya. Saat itulah, ponselnya berdering. Dari tampilan singkat di layar, aku melihat nama, Suci, dengan emotikon hati. Arman mematikan ponselnya dengan kasar. Telemarketer, gumamnya. Malam itu, dari rekaman kamera diam di ruang keluarga, aku menyaksikan episode berikutnya. Arman, setelah berpura-pura tidur, menyelinap ke balkon belakang yang kecil. Suci sudah menunggu di sana. Wajahnya cemberut dalam cahaya bulan. Kenapa kamu tidak angkat telepon? Desis Suci, suara dipenuhi amarah yang tertahan. Aku tidak bisa, Suci. Situasiku di kantor hancur. Aku bisa dipecat, bahkan dipenjara. Jawab Arman berbisik kasar. Itu urusanmu. Janji kita minggu depan. Kamu pikir kehamilanku dan anakmu ini bisa ditunda kalau kamu dipecat? Suara Suci meninggi. Lembut, damn it.
Arman menggenggam lengannya. Kamu tidak mengerti. Kalau aku dipecat, tidak ada uang, tidak ada rumah, tidak ada apa-apa. Kamu mau nikah sama orang pengangguran. Jadi, kamu mau kabur dari tanggung jawab. Suci melepaskan genggamannya, mata berkaca-kaca, namun lebih karena kemarahan daripada kesedihan. Aku akan hancurkan kamu. Aku akan ke kantormu, ke istrimu, ke ibumu. Jangan, teriak Arman berbisik, panik. Tunggu sampai masalah kantor ini reda. Aku minta waktu lagi. Tidak ada waktu lagi. Suci mendekatkan wajahnya. Minggu depan. Atau aku yang akan menentukan akhir cerita ini. Percakapan itu berakhir dengan Suci masuk ke dalam dengan langkah keras, meninggalkan Arman berpegangan pada pagar balkon, tubuhnya lunglai. Skandal di kantor tidak menyatukan mereka dalam kesulitan. Sebaliknya, itu mempertajam konflik, mempercepat keruntuhan persekutuan mereka. Esok harinya, panggilan resmi dari kantor datang. Arman dituntut untuk mengambil cuti tanpa hak gaji selama proses audit internal dan penyelidikan pihak ketiga berlangsung. Itu adalah langkah pertama sebelum pemutusan hubungan kerja. Statusnya yang dulu dikjaya, kini terpuruk. Dan karma terus berjalan. Email yang dikirim Randy pagi itu berisi kopi pemberitahuan resmi yang bocor. Berdasarkan temuan sementara, terdapat indikasi kuat penggelapan dana proyek dengan modus markup harga dan vendor fiktif. Dana dialihkan ke rekening pihak terkait yang masih dalam penyelidikan. Satrio, dengan kontaknya, juga memberi kabar bahwa nama Arman sudah masuk dalam watchlist internal perbankan untuk transaksi mencurigakan. Arman kini terjepit dari dua sisi, tuntutan kehamilan Suci yang membutuhkan uang besar, dan kehancuran karir yang justru memotong sumber uangnya. Sedangkan aku, dari balik layar, dengan semua bukti keuangan tidak wajar yang sudah terkumpul, siap untuk memberikan pukulan berikutnya. Skandal kantor ini adalah hadiah yang tak terduga. Ia membuat Arman semakin lemah, semakin mudah diprediksi, dan semakin putus asa. Dan keputusasaan, seperti yang ku ketahui, adalah bibit dari kehancuran total. Aku membuka laci, melihat tumpukan bukti transaksi bank, foto, dan rekaman. Senyum tipis mengembang. Karma bekerja untukku. Sekarang, waktunya aku yang mengarahkan jalannya karma itu tepat ke sasaran. Pintu untuk langkah hukum yang lebih serius kini terbuka lebar. Dan Arman, dengan tangannya sendiri, telah membukakannya. Dengan karir Arman yang tergantung di tanduk kehancuran dan ultimatum Suci yang tinggal menghitung hari, aku merasa sudah saatnya untuk meningkatkan tekanan. Ini bukan lagi tentang mengumpulkan bukti. Ini tentang memainkan psikologi mereka, membuat mereka berduka, dan yang terpenting, membuat mereka saling menghancurkan sebelum aku melancarkan serangan pamungkas. Aku sudah bukan lagi korban yang bersembunyi di balik pintu dapur. Aku adalah dalang yang memegang semua wayang dan tahu persis tali mana yang harus ditarik. Strategi pertama adalah memperbesar skandal di kantor Arman. Aku tahu gosip adalah senjata yang lebih tajam dari pedang di lingkungan korporat. Dan aku memiliki satu keping bukti yang sempurna untuk memicu api. Print out transaksi hotel Tekayana dan struk butik Belle Maison yang tidak bisa dijelaskan Arman. Keesokan pagi setelah Arman menerima panggilan cuti paksa, aku berpura-pura sibuk membereskan berkas-berkas kerja di meja ruang kerjanya, yang kini lebih sering ia tinggalkan. Mas, kamu lihat print out laporan proyek dari bulan lalu? Aku mau bikin arsip digital, tanyaku sambil membuka-buka tumpukan kertas di mejanya. Gak tahu, Dewu. Kamu aja yang urus, jawabnya lesu dari sofa, matanya tak lepas dari ponsel yang penuh dengan kecemasan. Dengan hati-hati, aku menyelipkan 2 lembar print out transaksi yang sudah kusiapkan di antara berkas-berkas lain yang akan ia bawa, atau yang mungkin akan diambil oleh sekretarisnya jika mereka memintanya ke kantor. Aku sudah memilih tempat yang tepat. Di dalam map bertuliskan, rekonsiliasi proyek Jagorawi 2, prioritas. Map yang pasti akan dibuka oleh siapapun di kantor yang masih memeriksa kasusnya. Transaksi hotel Tekayana berjumlah Rp2.300.000 untuk 1 malam. Dengan keterangan penginapan klien. Tanggalnya bertepatan dengan akhir pekan di mana Arman mengaku ikut company outing. Dan struk Belle Maison senilai Rp1.750.000 untuk pembelian dress silk midi,
Size S. Ukuran yang sangat cocok untuk tubuh ramping Suci, bukan untukku atau klien perusahaan. Aku tidak hanya menyelipkannya. Dengan pensil tipis, aku membuat coretan kecil di sudut struk butik. Untuk S hadiah. Jangan lupa beli banyak. Tulisan yang sengaja dibuat mirip tulisan Arman yang cenderung miring. Biarkan mereka yang di kantor menyambung titik-titiknya. Seperti yang kuduga, 2 hari kemudian, Randy mengirimkan kabar lewat email rahasia. Gosip meledak. Kak, ada struk hotel dan butik mewah nyelip di map proyek bermasalah Arman. Semua pada bisik-bisik kalau dana proyek dipakai buat hiburan pribadi. Atasan langsung marah besar. Ini jadi bukti niat buruk dan penyalahgunaan wewenang. Proses PHK dan kemungkinan laporan ke pihak berwajib makin kuat. Pukulan pertama berhasil. Reputasi Arman di kantor bukan saja hancur, tapi kini ia dianggap bukan hanya koruptor, tapi juga playboy yang menggunakan uang perusahaan untuk perempuan simpanan. Strategi kedua lebih berani. Aku tahu Suci diam-diam menggunakan media sosialnya yang privat, Suci Lestari, untuk pamer keberhasilan kecilnya. Foto-foto di kafe, tas baru, sepatu branded KW. Aku membuat akun palsu, berpura-pura sebagai pemburu barang branded Preloved. Aku mengirim pesan. Hunter_luxury, maaf mengganggu, Mbak. Saya lihat di foto story Mbak pakai tas LV Neverfull KW Super. Kalau mau jual, saya minat. Atau kalau mau pesan yang baru, saya ada koneksi. Pesan itu adalah umpan. Aku tahu Suci, dengan ambisinya, akan merespons. Dan benar. Suci Lestari, ini asli kok, Mbak. Hadiah. Hunter_luxury. Wah, mantap. Dari suami ya? Berarti doi tajir nih. By the way, kemarin saya lihat Mbak sama mas-masnya di Kayanaya. Pas saya juga lagi meeting klien di sana. Pasangan serasi. Diam panjang. Aku bisa membayangkan paniknya Suci. Bagaimana mungkin ada yang melihat? Suci Lestari, siapa Anda? Salah orang kali. Hunter_luxury. Waduh, maaf kalau salah. Tapi mirip banget. Mungkin doi punya kembaran. Hehe. Oh ya, kalau doi mau kasih hadiah lagi, saya jual jam Tag Heuer secont. Murah. Cocok buat masnya. Aku memutuskan komunikasi di sana. Tujuanku bukan untuk berinteraksi, tapi untuk menanamkan benih ketakutan dalam diri Suci bahwa dunia, mereka yang ia pikir rahasia mulai terkuak. Biarkan ia merasa diawasi. Biarkan ia menjadi paranoid dan mungkin melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Malam itu, Arman yang sudah semakin frustasi karena tekanan dari kantor dan ancaman Suci, mulai mencari pelampiasan. Dalam sebuah percakapan panas di balkon yang lagi-lagi terekam, Suci mendesaknya untuk mengambil uang dari sisa tabungan, atau jual aset, untuk membayar uang muka rumah yang ia mau. Tabunganku beku, Suci. Karena masalah kantor ini, semua rekening diawasi, geram Arman. Lalu bagaimana dengan kita? Teriak Suci. Hampir menangis, tapi lebih karena kemarahan. Aku sudah bilang ke keluargaku di kampung kalau aku akan menikah dengan bos yang baik. Sekarang kamu mau bikin aku malu. Bukan waktunya untuk gengsi, Suci. Ini soal bertahan hidup. Bukan gengsi. Ini soal janji. Kamu ingat janjimu? Atau semua itu cuma omong kosong untuk bikin aku membuka kaki? Percakapan itu berakhir dengan Suci melemparkan kata-kata pedih. Kalau minggu depan tidak ada kepastian, aku akan bikin kamu lebih hancur dari sekarang. Aku punya bukti-bukti. Arman. Chat kita. Foto kita. Aku jual ke media kalau perlu. Ancaman itu adalah pisau bermata dua. Dan aku mendengarnya. Bukti-bukti. Itu yang kutunggu-tunggu. Keesokan harinya, aku mengambil langkah yang paling berisiko sekaligus paling mematikan. Menghubungi pengacara. Bukan sembarang pengacara, tapi Ibu Laura Sitanggang, seorang lawyer spesialis keluarga dan perceraian yang terkenal tak kenal kompromi dan memiliki koneksi luas. Pertemuan diatur secara diam-diam di sebuah clubhouse di kawasan Kemang. Ceritakan semuanya, Ibu Dewi. Pinta Bu Laura setelah kupersembahkan berkas awal berisi bukti-bukti digital,
transaksi mencurigakan, dan rekaman percakapan di balkon yang telah kuubah menjadi transkrip. Dengan tenang, meski tangan berkeringat, aku menceritakan semuanya. Dari awal hingga ultimatum kehamilan. Dari segi hukum, kita punya posisi yang sangat kuat, ujar Bu Laura setelah mendengar semuanya, matanya tajam. Perceraian dengan pasal perzinahan. Dengan bukti sebanyak ini, Anda akan mendapatkan hak penuh. Ditambah dengan penggelapan dana rumah tangga, uang yang seharusnya untuk keluarga, dialihkan untuk perempuan lain, kita bisa ajukan gugatan perdata dan pidana. Apalagi dengan masalah korupsi di kantornya, itu akan memperkuat citra dia sebagai pribadi yang bermasalah. Tapi, Bu Laura, saya ingin mereka hancur. Bukan hanya bercerai. Saya ingin mereka merasakan setiap konsekuensi dari pilihan mereka. Kataku, suaraku tegas untuk pertama kalinya mengungkapkan niat terdalam. Pengacaraku tersenyum tipis, sebuah senyum yang dingin dan profesional. Itu yang akan kita capai. Percayalah. Langkah pertama, kita siapkan semua dokumen gugatan. Langkah kedua, kita tunggu momentum terbaik untuk menyampaikan ke pihak keluarga dan melayangkan gugatan secara bersamaan, agar dia tidak punya ruang untuk bernapas. Ultimatum dari perempuan itu bisa kita jadikan pemicu. Sepulang dari pertemuan, aku merasa ringan. Aku punya sekutu yang kuat di dunia nyata, bukan hanya dalam persekutuan rahasia. Senjataku sudah lengkap. Tinggal menunggu waktu untuk menembak. Dan waktu itu hampir tiba. Saat aku memasuki rumah, kudapati Suci sedang berkemas dengan wajah merah dan bengkak. Rupanya, ia dan Arman bertengkar hebat saat aku pergi. Arman, dalam keputusasaannya, mengatakan bahwa ia tidak bisa memenuhi tuntutannya. Aku pulang ke kampung dulu, Bu, katanya padaku dengan suara serak, menghindari kontak mata. Ibu di kampung sakit. Aku tersenyum simpatik. Oh, kasihan. Semoga lekas sembuh. Butuh bantuan. Tidak, Bu. Terima kasih. Ia mengangkat koper kecil dan pergi dengan langkah cepat, tanpa pamit pada Arman yang sedang terpaku di ruang kerja. Aku tahu ini bukan akhir. Ini adalah persiapan untuk ancaman yang lebih besar. Ia akan kembali dengan bukti-bukti yang ia sebutkan. Dan saat itulah, panggung akan sepenuhnya siap. Permainan api ini sudah memasuki fase akhir. Aku sudah menyalakan sumbu di banyak tempat. Sekarang, tinggal menunggu ledakan yang akan menghancurkan segalanya bagi Arman dan Suci. Dan aku akan menonton dari jarak aman, dengan surat gugatan cerai yang sudah tercetak rapi di dalam tas Bu Laura. Api yang mereka nyalakan di dapur rumahku, akan membakar habis kehidupan mereka sendiri. Ketegangan yang kusemai selama berminggu-minggu akhirnya mencapai puncaknya. Kepergian Suci ke kampung hanyalah jeda singkat sebelum badai. Aku tahu ia akan kembali, dan ia akan membawa amunisi yang ia ancamkan. Namun, sebelum itu terjadi, aku harus memastikan satu hal. Medan pertempuran terakhir harus sepenuhnya berada di pihakku. Dan itu berarti melibatkan Bu Laksmi, ibu mertuaku, bukan sekadar sebagai pihak yang curiga, tetapi sebagai sekutu yang murka. Satrio dan aku telah mempersiapkan langkah ini dengan cermat. Kami memilih hari Sabtu siang, saat Arman sedang terpuruk di ruang kerja, sibuk bertelepon dengan pengacara perusahaan yang ia sewa dengan biaya terakhir dari kartu kreditnya. Suci belum kembali, namun ancaman lewat pesan singkat terus berdatangan ke ponsel Arman. Aku sengaja, tidak sengaja, melihatnya di layar ponselnya yang tergeletak di meja dapur. Besok aku kembali. Siapkan jawabanmu atau aku yang beri jawaban pada semua orang. Ini saatnya. Aku menghubungi Bu Laksmi melalui telepon, dengan suara gemetar yang kali ini tidak sepenuhnya palsu. Ibu, bisa datang ke rumah sekarang? Ada sesuatu yang sangat buruk. Saya butuh ibu. Suaraku yang terdengar hampir putus asa itu langsung memicu alarm pada Bu Laksmi. Dewi, kamu baik-baik saja? Arman ada? Aku langsung ke sana. 30 menit kemudian, Bu Laksmi sudah tiba dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia memelukku erat di teras. Ada apa, Nak? Kamu pucat sekali. Masuk dulu, Bu, bisikku. Dan, mohon, bersiaplah. Ini akan menyakitkan. Satrio sudah menungguku di dalam.
Ia datang lebih awal dengan alasan mengantarkan dokumen. Wajahnya serius. Arman, yang mendengar suara ibunya, keluar dari ruang kerja dengan wajah bingung dan waspada. "Ibu, kenapa ada di sini?" "Satrio juga." "Aku yang minta ibu datang, Mas," kataku dengan suara datar. Semua kepura-puraan telah kulepaskan. Wajahku dingin. Karena besok, ada seorang perempuan yang akan datang ke sini dan mengklaim bahwa dia mengandung cucu ibu. Keheningan yang menyergap ruangan itu nyaris bersuara. Bu Laksmi membeku, tangannya masih memegangi tasnya. Apa yang kau katakan, Dewi?" "Suci, Art kita hamil. Dan dia mengancam akan mengungkapkannya besok jika Arman tidak menikahinya." Jelasku, menatap langsung ke mata Bu Laksmi yang mulai membesar, dipenuhi ketidakpercayaan dan awal dari sebuah kemarahan yang dalam. Arman langsung panik. "Dewi, itu tidak benar. Dia memfitnahku. Ibu, jangan percaya." "Diam, Arman," hardik Bu Laksmi, suaranya tiba-tiba penuh wibawa yang memotong. Matanya, yang biasanya lembut, kini menatap putranya dengan sorotan tajam. "Aku ingin mendengar dari Dewi. Lanjutkan, Nak." Aku menarik napas. Saatnya menunjukkan bukti. Dengan remote, aku menyalakan TV dan menghubungkannya ke ponselku. Aku memutar rekaman dari kamera tersembunyi di ruang keluarga, saat Arman dan Suci bertengkar di balkon. Suara mereka jelas terdengar. "Suara Suci, dari TV. Aku sudah tes 2 kali, Mas. Dua-duanya positif. Aku mau dinikahi. Aku tidak mau anakku jadi anak haram." Suara Arman, "Tunggu sampai masalah kantor ini reda." Suara Suci, "Aku akan hancurkan kamu. Aku akan ke kantormu, ke istrimu, ke ibumu." Rekaman itu berhenti. Ruangan sunyi sepi, hanya terdengar napas berat Bu Laksmi. Wajahnya memerah, lalu pucat. Tangannya mengepal. Ini benar," desisnya, menatap Arman. Bukan tatapan ibu pada anak, tapi tatapan seorang perempuan pada seorang pengkhianat. "Bu, itu direkayasa." Dewi iri pada Suci karena berhenti berbohong, teriak Bu Laksmi dengan suara yang mengguncang ruangan. Air mata mulai mengalir di pipinya yang berkerut, tetapi bukan air mata sedih, melainkan air mata kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. Kau tega melakukan ini pada istrimu? Pada keluargamu? Pada ibumu? Dengan pembantu di rumahmu sendiri? Kau tahu betapa hinanya ayahmu dulu melakukan hal serupa padaku? Dan kau mengulangi sejarah memalukan itu." Arman terduduk lunglai di kursi, tak berkutik di hadapan kemarahan ibunya. Segala pembelaannya runtuh. "Tidak hanya itu, Bu," sela Satrio dengan suara tenang namun berat. Ia mengeluarkan printout transaksi dan beberapa foto dari dalam map. Dia juga menggunakan uang keluarga, uang yang seharusnya untuk Dewi, untuk perempuan itu. Hotel, restoran, pakaian. Sementara di kantor, dia terlibat korupsi. Uang perusahaan juga dipakai untuk gaya hidup mereka. Bu Laksmi mengambil dokumen itu, tangannya gemetar hebat. Setiap halaman adalah pukulan baru. Kau bukan anakku. Anakku tidak akan sehina ini." Lalu ia menoleh padaku, matanya penuh penyesalan yang dalam. "Dewi, Nak, aku tidak tahu. Maafkan ibu. Maafkan keluarga kami telah mempermalukanmu seperti ini." Aku mendekat, memeluknya. Kali ini, air mataku yang asli keluar. Pelukan itu bukan sandiwara. Ini adalah pelukan 2 perempuan yang sama-sama terluka oleh keegoisan seorang pria. "Ini bukan salah ibu," bisikku. Tepat di tengah momen emosional itu, bel pintu depan berbunyi nyaring, berulang kali, seperti ditindis. Semua orang menengok. Suara Suci yang bernada tinggi dan penuh amarah terdengar dari luar. "Arman, keluar. Aku tahu kamu di dalam. Atau aku teriakan semuanya di sini." Badai yang kami prediksi datang lebih cepat. Suci ternyata tidak menunggu sampai besok. Tanpa menunggu respon, Bu Laksmi, dengan wibawa yang masih menyala-nyala, berjalan langsung ke pintu dan membukanya. Suci berdiri di sana, dengan wajah merah padam,
membawa sebuah tas besar. Matanya yang mencari Arman terbelalak saat melihat Bu Laksmi dan suasana ruangan yang penuh ketegangan. "Kamu," kata Bu Laksmi, suaranya dingin membeku, memotong seperti silet. "Berani sekali kamu datang ke sini." Bu Laksmi, saya mau bicara dengan Mas Arman," jawab Suci, sedikit kehilangan momentum, namun masih berusaha tegas. "Tidak ada yang perlu kamu bicarakan dengan anak saya di rumah ini," sergah Bu Laksmi. "Tentang anak di kandunganmu? Tentang rencanamu memeras dia untuk menikahimu?" Suci terkesiap. Ia tidak menduga Bu Laksmi sudah tahu segalanya. Tapi ambisinya yang buta membuatnya nekat. "Ini bukan memeras. Ini tanggung jawab. Dia yang merusak saya. Saya punya bukti." Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan selembar foto printout berwarna. Foto selfie mereka berdua di tempat tidur, dengan wajah jelas. Juga, beberapa printout chat mesra. "Lihat, dia yang mulai. Dia yang janji nikah." Bu Laksmi mengambil foto itu, melihatnya sekilas, lalu dengan tenang yang mengerikan, ia merobek-robek foto itu di depan mata Suci. "Barang bukti keburukan yang kamu simpan dengan bangga? Kau pikir dengan ini kau bisa masuk ke keluarga kami? Keluarga kami mungkin sedang berduka karena punya anak durhaka. Tapi kami tidak akan pernah menerima perempuan licik sepertimu yang menghancurkan rumah tangga orang." Suci gemetar, kini lebih karena kemarahan yang tertahan. "Saya hancur? Dia yang menghancurkan saya dulu. Saya hanya ingin hidup layak. Dia yang menjanjikan. Dan kau pilih jalur yang paling hina untuk mendapatkannya," potong Bu Laksmi tanpa ampun. "Keluarlah dari rumah ini sekarang. Jika kau berani menyebarkan foto tidak senonoh itu atau mendekati keluarga kami lagi, aku sendiri yang akan melaporkanmu ke polisi atas pemerasan dan penyebaran materi asusila. Percayalah, aku punya banyak kenalan untuk memastikan kamu mendapat hukuman setimpal." Kata-kata itu seperti cambuk. Suci terlihat terpojok. Ia melirik ke dalam, mencari Arman yang hanya bisa menunduk, tak berdaya. Tak ada penyelamat. Tak ada dukungan. Wajahnya yang penuh amarah perlahan berubah menjadi kekalahan dan kepahitan. Ia mengumpulkan sisa harga dirinya, memungut tasnya. "Kamu akan menyesal," bisiknya pada Arman, lalu membalikkan badan dan pergi dengan langkah terhuyung. Pintu tertutup. Kembali sunyi. Bu Laksma mengambil napas panjang, lalu menatap putranya yang nampak seperti bayangan. "Kamu," katanya, pelan namun penuh kekuatan. "Kamu sudah bukan lagi bagian dari keluarga ini sampai kamu bisa membuktikan kamu layak. Dan aku, sebagai ibumu, akan mendukung Dewi dalam setiap langkah hukum yang akan diambilnya. Pergilah dari sini sekarang. Kami butuh waktu." Arman terlihat seperti akan pingsan. Ia membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Akhirnya, dengan bahu yang terkulai, ia mengambil jaket dan berjalan ke pintu, tanpa menoleh. Satrio mengikutinya keluar, mungkin untuk memastikan ia pergi. Aku dan Bu Laksmi berdiri berhadapan di ruang keluarga yang baru saja menjadi saksi kehancuran sebuah keluarga. Dia memegang tanganku erat. "Dewi, apapun yang kamu putuskan, aku di belakangmu. Kamu adalah istri yang setia, dan kamu adalah anak yang jauh lebih baik daripada anak kandungku sendiri. Lakukan apa yang harus kamu lakukan." "Terima kasih, Ibu," jawabku, suaraku lirih. Pertempuran besar mungkin sudah lewat, tetapi perang masih belum berakhir. Namun, satu hal yang pasti, medan pertempuran itu sekarang sepenuhnya milikku. Badai telah menyapu bersih topeng dan kebohongan. Yang tersisa tinggal puing-puing, dan aku akan membangun kembali hidupku dari sana. Kekalahan telak di hadapan Bu Laksmi meninggalkan luka yang dalam dan rasa hampa yang pahit pada Suci. Ia kembali ke kamar kontrakannya yang sempit dan lembab di daerah Ciputat, jauh dari rumah mewah Arman yang selama ini menjadi latar fantasinya. Amarahnya masih membara, tetapi sekarang bercampur dengan kepanikan yang nyata. Janji, rumah kecil, dan kehidupan layak telah lenyap, digantikan oleh ancaman hukum dari Bu Laksmi dan kenyataan bahwa ia hamil tanpa sandaran. Di tengah kebingungan dan keputusasaan,nya, Suci mengira ia menemukan pelabuhan. Pria itu bernama Reza.
Mereka bertemu beberapa bulan lalu di sebuah kafe saat Suci menunggu Arman. Reza yang tampan, selalu berpenampilan necis, dan fasih berbicara tentang bisnis properti dan impor-ekspor, dengan mudah merebut perhatian Suci. Saat hubungannya dengan Arman mulai terasa membosankan dan penuh tuntutan, Suci perlahan membuka hati dan dompet Arman untuk Reza. Ia berpikir, Reza adalah jaminan jika suatu hari Arman mengecewakannya. Baginya, ini bukan cinta, tapi investasi. Kini, saat Arman runtuh, Suci berpaling sepenuhnya pada Reza. Ia meneleponnya, suara terisak. "Res, semuanya berantakan. Bosku itu, dia ketahuan sama istrinya. Aku diusir. Dan aku hamil." Dari seberang sana, Reza terdengar begitu tenang dan meyakinkan. "Suci, sayang, jangan khawatir. Aku di sini. Kemarilah ke apartemenku. Kita bicara." Dengan harapan baru, Suci bergegas ke apartemen Reza di kawasan Tebet. Apartemen yang selalu ia pikir sebagai bukti kesuksesan Reza. Ruangan yang mewah, penuh dengan barang-barang elektronik mahal dan desain interior modern. Reza menyambutnya dengan pelukan hangat dan kata-kata manis. "Kamu tidak sendirian. Kita akan urus ini bersama," bisiknya, mengecup kening Suci. "Tapi kita butuh modal. Untuk mengurus bayi, untuk biaya hidup kita, sementara aku sedang menunggu dana proyekku cair." Modal. Suci ingat, ia masih menyimpan beberapa perhiasan emas dan sejumlah uang tunai yang diberikan Arman selama ini. Hadiah-hadiah kecil yang ia kumpulkan sebagai tabungan darurat. Ada juga sebuah tablet dan smartwatch mahal pemberian Arman. Dengan penuh harapan, bahkan dengan sedikit kebanggaan bahwa ia punya sesuatu untuk ditawarkan, Suci menunjukkan semuanya pada Reza. "Kita bisa jual ini untuk sementara, Res. Aku percaya sama kamu." Reza tersenyum, matanya berbinar. "Kamu sangat kuat, sayang. Berikan padaku, aku yang akan urus. Aku punya teman yang bisa kasih harga bagus. Kamu istirahat saja di sini." Selama 3 hari berikutnya, Suci tinggal di apartemen Reza, dimanja dengan makanan delivery dan janji-janji tentang masa depan. Reza pergi mengurus penjualan barang-barang itu, dan setiap kali pulang, ia membawa sedikit uang dan cerita tentang prospek bisnis yang hampir pasti. Suci, yang sedang dilanda mual kehamilan dan ketergantungan emosional, menelan semua itu. Namun, kenyataan mulai menyayat perlahan. Pertama, ia tidak bisa mengakses rekening bank Arman yang ia ketahui passwordnya. Rekening itu sudah kosong dan dibekukan karena masalah korupsi. Kedua, uang dari penjualan barangnya cepat habis untuk biaya administrasi dan uang parkir proyek Reza yang tak jelas. Ketiga, Reza mulai sering keluar malam, dan ponselnya selalu dalam mode senyap. Keraguan Suci memuncak saat ia secara tidak sengaja menemukan sebuah map di laci meja kerja Reza. Di dalamnya, ada beberapa KTP dan SIM perempuan lain, serta struk-struk gadai barang elektronik. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengambil ponselnya dan dengan gemetar, mencoba mencari nama Reza di media sosial menggunakan akun palsu. Hasilnya membuat darahnya membeku. Beberapa perempuan di forum pengaduan konsumen melaporkan modus penipuan yang persis. Pria tampan, mengaku pengusaha, mendekati perempuan, lalu menguras harta bendanya dengan dalih investasi atau bantuan. Suci menghadapi Reza malam itu saat ia pulang. "Reza, ini KTP perempuan-perempuan ini. Siapa? Dan uang dari barang-barangku, kemana sebenarnya?" Reza yang biasanya kalem, tiba-tiba berubah. Senyumnya lenyap, diganti ekspresi dingin yang tak pernah dilihat Suci. "Sudah tahu, ya? Baiklah. Aku memang bukan pengusaha. Aku mencari wanita-wanita seperti kamu yang punya simpanan dari pria lain. Mudah dan menguntungkan." Suci tercekat, rasa mual yang lain menyerangnya. Kamu memanfaatkanku? Barang-barangku, uangku. Sudah habis untuk melunasi hutangku," kata Reza dengan santai. "Dan untuk sewa apartemen ini yang memang akan berakhir minggu depan. Kamu harus pergi sekarang." Suci histeris. "Tidak. Aku hamil. Kamu janji. Aku akan lapor polisi." Reza tertawa kecil, sinis.
laporkan. Dengan nama palsu? Atau dengan barang-barang hasil dari suami orang? Kamu pikir polisi akan berpihak padamu? Pergi. Sebelum aku yang memanggil satpam. Dengan perasaan terhina dan terjebak yang lebih dalam dari sebelumnya, Suci diusir dari apartemen itu hanya dengan pakaian yang melekat di badan dan sisa uang receh di dompetnya. Barang-barangnya, perhiasan, bahkan tablet yang berisi foto-foto, bukti, untuk memeras Arman, semuanya raib. Ia berjalan tanpa arah di jalanan Jakarta yang ramai, air mata tak henti mengalir. Ambisinya untuk hidup mewah telah menjerumuskannya ke dalam dua hubungan yang sama-sama memanfaatkannya. Arman memanfaatkan tubuhnya untuk kepuasan dan ilusi kekuasaan. Reza memanfaatkan sisa-sisa hartanya untuk keuntungan pribadi. Dalam keputusasaan, ia mencoba menghubungi Arman sekali lagi. Ponselnya sudah tidak aktif. Ia bahkan nekat mendatangi rumah Bu Laksmi, tetapi satpam perumahan dengan tegas menolaknya masuk. Keluarganya di kampung, yang ia banggakan akan menikah dengan bos, justru menelponnya dengan marah karena mendengar kabar burung dari tetangga yang bekerja di Jakarta tentang perbuatannya. Suci benar-benar sendirian. Kehamilannya yang awalnya ia anggap sebagai senjata, kini menjadi beban yang menakutkan. Ia tidak punya uang untuk periksa ke dokter, apalagi untuk melahirkan. Rasa mual dan pusing tak henti menyiksa. Dalam sebuah momen jernih di tengah kepanikan, ia menyadari sesuatu. Dewi, perempuan yang ia hina dan khianati, adalah satu-satunya orang yang mengetahui semua kebenaran tanpa memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Bahkan Bu Laksmi, meski mengusirnya, tidak menyakiti fisiknya. Dengan sisa keberanian dan rasa malu yang membara, Suci duduk di sebuah warung kopi pinggir jalan. Dengan ponsel yang baterainya hampir habis, ia mengetik pesan panjang untuk Dewi, ke nomor yang masih ia ingat. Bukan untuk memeras, bukan untuk meminta uang, tapi untuk sesuatu yang asing baginya, meminta maaf. Ibu Dewi, ini Suci. Saya tahu saya tidak berhak. Saya telah berbuat sangat jahat pada ibu. Saya dimabuk oleh janji Mas Arman dan keinginan untuk hidup enak. Saya ingin minta maaf, bukan supaya ibu memaafkan saya, tapi karena saya baru sadar betapa sakitnya yang saya lakukan. Saya sekarang sendirian, dan saya sadar ini adalah karma untuk semua perbuatan saya. Saya tidak minta apa-apa. Saya hanya ingin ibu tahu, dari lubuk hati yang tersisa, saya menyesal. Maafkan saya. Pesan itu ia kirim, lalu mematikan ponselnya karena baterai benar-benar habis. Ia tidak tahu apakah pesannya akan dibaca, apalagi dibalas. Tapi dalam kehancuran totalnya, itu adalah satu-satunya tindakan yang masih tersisa dari martabatnya sebagai manusia. Karma untuk Suci tidak datang dalam bentuk kecelakaan spektakuler. Ia datang dalam bentuk pengasingan, penipuan beruntun, dan pengkhianatan balik dari orang yang ia percayai. Ia datang sebagai bayangan dari dirinya sendiri, seorang perempuan muda yang ambisius, yang kini hancur karena ambisi butanya. Ia mencoba memanfaatkan cinta, atau nafsu yang disangka cinta, namun pada akhirnya, ia sendirilah yang dimanfaatkan dan dibuang seperti sampah. Jalan panjang dan menyakitkan menuju penyesalan sejati baru saja dimulai, dan ia harus menjalaninya sendirian, dengan janin di rahimnya yang menjadi pengingat abadi akan setiap kesalahan yang ia perbuat. 6 bulan telah berlalu sejak badai itu menyapu bersih rumah dan hidupku. Udara pagi terasa segar dan berbeda saat aku membuka jendela kamar di apartemen baru yang kusewa sementara, sebuah unit studio yang cerah di kawasan Kebayoran Baru. Bukan lagi rumah di Bintaro yang penuh dengan kenangan pahit, meski proses hukum masih berlangsung untuk menjualnya dan membagi hasilnya, atau lebih tepatnya, memulihkan kerugianku. Keputusan untuk bercerai berjalan dengan kecepatan yang mengejutkan berkat kegigihan Bu Laura dan runtuhnya perlawanan Arman. Ia tak punya tenaga, dana, atau dukungan moral lagi untuk bertarung. Ibu Laksmi dengan tegas berdiri di belakangku, bahkan bersedia menjadi saksi tentang pengakuan dan pengusiran Arman dari keluarga. Gugatan cerai dengan pasal perzinahan dikabulkan tanpa tanding. Ditambah dengan gugatan perdata untuk pengembalian dana rumah tangga yang disalahgunakan, aku berhak atas hampir seluruh aset. Rumah sedang dalam proses lelang, dan hasilnya akan kugunakan untuk membuka usaha catering yang sudah kurencanakan matang-matang. Arman sendiri terjun bebas. Ia dipecat dengan tidak hormat dari PT.
bina karsa dan sekarang menghadapi tuntutan pidana korupsi. Tanpa dukungan keluarga dan dengan reputasi hancur, ia terpaksa menyewa sebuah kos kumuh di pinggiran Jakarta, hidup dari uang pesangon yang tak seberapa dan terancam jerat penjara. Beberapa kali ia mencoba menghubungiku melalui pengacaranya, memohon belas kasihan dan pengampunan. Aku selalu menyuruh Bu Laura untuk menyampaikan jawaban yang sama. Klien saya telah menutup bab itu. Semua komunikasi silakan melalui saya. Aku tidak membencinya lagi. Yang ada hanyalah rasa jijik yang tenang dan kelegaan karena ia telah pergi. Tentang Suci, pesan permintaan maafnya memang aku baca. Aku tidak membalas, tetapi aku juga tidak melanjutkan laporan hukum yang sebenarnya bisa kujalankan atas ancaman dan pemerasannya. Itu adalah belas kasih terakhirku, membiarkan hukum alam bekerja sendiri. Dari informasi Satrio yang masih sesekali mengecek, Suci akhirnya kembali ke kampungnya di Jawa Timur dengan keadaan yang memprihatinkan. Ia mengalami keguguran di trimester pertama, diduga karena stres berat dan kurang gizi. Kini, ia hidup dalam cibiran tetangga dan beban rasa bersalah yang mungkin akan ia tanggung seumur hidup. Karma telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Pagi ini, aku berdiri di depan cermin, mengenakan setelan jas wanita yang elegan untuk presentasi investor pertamaku. Wajah yang dulu pucat dan penuh topeng, kini telah kembali cerah. Ada garis-garis kedewasaan baru di sudut mata, tetapi juga cahaya yang telah lama hilang. Aku tersenyum pada bayanganku sendiri. Aku selamat. Bahkan lebih dari itu, aku berkembang. Bel pintu apartemen berbunyi. Dari monitor, kulihat Satrio berdiri di luar dengan 2 tas kertas berlogo Bakri terkenal dan segelas kopi di tangan lainnya. Sejak semua ini berakhir, Satrio menjadi sosok yang konsisten hadir, bukan sebagai adik mantan suamiku, tetapi sebagai teman, dan mungkin sesuatu yang lebih. Ia tahu kapan harus memberi ruang, dan kapan harus hadir dengan dukungan praktis, tanpa tekanan. Aku membuka pintu. "Kamu selalu tepat waktu," kataku sambil tersenyum. "Modal utama calon partner bisnis," jawabnya, memasuki ruangan dengan akrab. "Ini sarapan. Kamu pasti belum makan karena sibuk preparation day." "Terima kasih," ujarku, menerima kopi yang masih hangat. Aroma itu menenangkan. Kami duduk di meja makan kecil. Satrio tidak langsung membicarakan bisnis. Matanya serius. "Dewi, ibu tadi pagi telepon aku. Dia bilang, dia merasa bersalah karena merasa tidak bisa mengasuh Arman dengan benar hingga menjadi seperti itu. Dia butuh meyakinkan bahwa kamu baik-baik saja. Beritahu ibu aku baik-baik, lebih dari baik, dan berterima kasih padanya, karena dukungannya adalah satu-satunya hal yang membuatku tidak membenci seluruh dunia saat itu," jawabku tulus. "Hubunganku dengan Bu Laksmi tetap hangat. Kami bahkan rutin bertemu untuk makan siang." "Aku akan sampaikan," ucap Satrio. Lalu, setelah jeda, ia berkata, "Presentasi hari ini, kamu siap?" "Lebih dari siap. Ini konsepnya." Aku mengoper laptopku. Tampilan desain logo, dapur bersama Dewi, terpampang, dengan proposal catering sehat untuk perusahaan. Satrio memeriksanya, lalu mengangguk penuh apresiasi. "Ini luar biasa. Profesional banget. Mereka pasti akan tertarik." Itu harapannya. Aku mau mulai dari nol, dengan namaku sendiri. Tidak ada yang tersisa dari masa lalu. Makna kata-kataku terdengar jelas oleh kami berdua. "Dewi," panggil Satrio, menatapku. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat. Dan aku tidak ingin menjadi pelarian atau pengganti dari apapun. Tapi aku ingin kamu tahu, aku mengagaimu. Bukan karena kamu kuat melewati ini, tapi karena kamu adalah kamu. Dan aku ingin lebih dari sekadar teman atau partner bisnis. Kalau kamu siap." Suasana menjadi hening. Jantungku berdetak. Bukan dengan degup panik seperti dulu, tapi dengan getaran halus, penuh kehati-hatian dan harapan. "Satrio, kamu adalah salah satu alasan aku masih bisa berdiri. Kamu dan ibu. Tapi, aku butuh waktu. Butuh waktu untuk benar-benar menjadi aku lagi. Bukan mantan istri Arman, atau korban perselingkuhan."
Aku ingin masuk ke hubungan apapun dengan kaki yang benar-benar berdiri di atas tanahku sendiri. Satrio tersenyum, sebuah senyum yang penuh pengertian. Aku tahu. Dan itu salah satu hal yang paling kukagumi. Aku tidak meminta jawaban sekarang. Aku hanya ingin izin untuk menunggu dan membantumu membangun dapur bersama Dewi ini menjadi besar. Rasa hangat yang tulus menyebar di dadaku. Izinkan aku beli kopi untukmu minggu depan, sebagai tanda terima kasih atas semua bantuanmu. Dan kita lihat perkembangannya. Deal, katanya, mengangkat cangkir kopinya untuk bersulut simbolis dengan cangkirku. Beberapa jam kemudian, aku berdiri di depan para investor potensial di sebuah ruang meeting yang terang. Slide presentasi tertayang di belakangku. Aku menarik napas dan mulai berbicara dengan suara yang jelas, percaya diri, dan penuh gairah. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dewi. Dan saya akan membawa Anda pada sebuah konsep di mana makanan sehat tidak hanya enak, tetapi juga cerita tentang kebangkitan. Saat kata-kata mengalir, mataku sesekali menatap jendela. Langit Jakarta terlihat cerah. Aku teringat pada diriku yang dulu, membeku di balik pintu dapur, hancur oleh pengkhianatan. Perempuan itu kini telah tinggal di masa lalu. Dia telah memberiku pelajaran yang pahit, tetapi juga kekuatan yang tak terduga. Presentasi berjalan lancar. Sesi tanya jawab berlangsung hidup. Ketika semuanya selesai dan aku keluar dari gedung, handphoneku bergetar. Ada pesan dari Bu Laura. Keputusan pengadilan untuk eksekusi lelang rumah telah turun. Proses akan dimulai minggu depan. Ini akan menjadi penutup yang resmi. Aku membalas singkat. Terima kasih, Bu Laura. Silakan lanjutkan. Lalu, ada pesan dari Satrio. Ibu mau ketemu makan malam minggu ini. Dia bilang dia punya resep rawon yang ingin diajarkan ke calon chef sukses. Diikuti emotikon senyum. Aku tersenyum lebar, mengangkat wajahku ke mentari. Rasa bebas itu begitu nyata. Aku telah mengambil kembali hidupku, sepotong demi sepotong. Tidak dengan dendam yang membara, tetapi dengan ketegasan yang membebaskan. Tidak ada lagi yang tersembunyi di balik pintu dapur. Aku telah keluar. Dan aku siap menyambut fajar yang sepenuhnya baru. Hidupku, dengan segala luka dan pelajarannya, kini sepenuhnya milikku. Dan ini, barulah babak pertama.